61. Hari pertama kerja setelah cuti. Hal yang jarang Vika lakukan selama bekerja, biasanya dia hanya izin jika sedang sakit. Rasa seperti baru pertama masuk kerja. Karena belum ada yang bisa dimasak di apartemen, Vika tidak membuat sarapan. Vika mempersiapkan buah tangan untuk tim dan teman-teman kantornya. Yang pasti bawaan Ferish dan Vika kemarin kebanyakan oleh-oleh. "Udah siap sayang?" tanya Ferish begitu keluar dari kamar mandi. "Udah. Kita sarapannya beli ya mas. Enggak ada apapun selain roti ini." "Nanti aku belanja deh buat ngisi lemari," jawab Vika sambil mengacungkan sebungkus roti sobek coklat yang dibelinya di jalan kemarin. "Iya, belanja dibawa aja sayang, deket," kata Ferish sambil memakai baju. "Sopan enggak sih sayang, aku pakai ini, atau pakai kemeja aja?" tanya Ferish yang memakai polo shirt dan celana denim. Vika menoleh ke Ferish yang berdiri di depan kaca. "Masih sopan mas, bukan kaos oblong." "Tapi mas pede pakai yang mana?" "Pakai kemeja," jawab Ferish lalu mengeluarkan kemeja polos dan kemeja motif. "Yang mana sayang?" Vika lalu berdiri menghampiri suaminya yang kebingungan. "Yang ini aja deh, aku lebih suka sama yang polos gini, lebih tegas." Ferish pun membuka polo shirtnya dan berganti kemeja pilihan istrinya. "Biasanya pede-pede aja kamu mas, kalau pakai baju apa aja. Kenapa hari ini ribet gini?" tanya Vika sambil membantu Ferish mengancingkan dan melipat lengan kemeja Ferish. "Aku kan harus jaga image sebagai suami kamu, sebagai anak Dokter Purba dan anak Alem. Mayor Jenderal Purba. Di sana nanti aku kan nemui paman yang sudah tinggi juga jabatannya sayang. Pastilah aku dikenalin sebagai anak Alem. Apalagi masih ada teman seperjuangan papa dulu. Aku juga harus temui mereka. Kalau gitu bawa ini buat oleh-oleh sepupu kamu. Nanti kita mampir toko kue juga buat tambahan bawaan kalau memang menemui teman papa juga. Jangan bawa tangan kosong kalau mau sowan ke orang tua. Apalagi jarang bertemu." Vika mengambil beberapa kotak coklat dari kantong untuk ke kantornya tadi untuk dibawa Ferish. "Kurangi itu sayang, nanti buat temen kamu kurang," tanya Ferish kemudian meminum kopinya. "Ah, mudahlah itu mas, ini juga udah banyak," jawab Vika menyuapkan sepotong roti pada Ferish. "Ya sudah berangkat yuk, aku udah mulai lapar juga. Semalam kerja keras lagi jadi mudah lapar." Vika mencubit perut Ferish lalu ke kamar mengambil tas kerjanya. Mereka pun keluar dan menuju ke lift untuk turun ke basement di mana mereka parkir mobil. "Kita ke stadion Manahan aja ya sayang, sarapan pecel nasi merah. Udah lama aku enggak nyicip cabuk rambaknya," kata Ferish sambil membawa mobilnya keluar dari basement apartemen. "Boleh, langsung ke sana aja dulu mas, beli kuenya di toko roti arah ke pabrik aja atau mas mau beli sendiri yang terkenalkan kue mandarinnya Orion mas, kalau buat orang tua pasti suka," sembari mengingat masa lalu gitu. Ferish terlihat berpikir, "Bener juga ya, nanti aku beli ke sana aja deh. Sekalian berangkat dari rumah kamu." Vika mengangguk dan tersenyum. Tak lama mereka sampai di stadion kebanggaan orang Semarang. Di depannya banyak yang jualan beraneka makanan untuk sarapan pagi. Salah satunya ya penjual pecel ndeso dengan nasi merah. Sama seperti pecel lainnya tapi yang membedakan adanya taburan bubuk wijen sebagai topping, juga sambal cabuk rambak yang terbuat dari wijen. Vika dan Ferish mulai memesan 2 porsi lengkap, tapi mereka harus sedikit bersabar karena di jam sibuk seperti ini banyak yang antri. Sambil menunggu Vika yang mengantri, Ferish mengecek kamera pengawas di rumahnya. Dari kamera luar terlihat kesibukan tetangga baru mereka yang didatangi 2 mobil, yang satunya merupakan mobil sport mewah terbaru. Keluarlah dari mobil sport seorang yang tidak asing di ingatan Ferish. Pria yang seperti belut susah untuk dipegang. Ferish menyipitkan mata melihat gawainya. Rasa kesal dan cemas bercampur, kecurigaan dia pada tetangganya terbukti. Ferish segera menghubungi stafnya di kantor Bea Cukai untuk menyelidiki rumah itu. Di operasi kemarin Ferish belum berhasil membuktikan keterlibatan pengusaha itu di jaringan narkoba yang beredar di Bangka khususnya. Antrian mereka pun tiba. Vika menerima 2 porsi pecel dan 2 teh hangat. Dibawanya pesanan itu dibantu seorang penjualnya membawa teh ke tempat Ferish yang duduk di atas tikar dengan sepiring gorengan dan telur asin. "Baru kali ini kita makan di sini ya sayang, biasanya aku kesini sama mama atau enggak sama Simbok," kata Ferish sambil memulai makan. "Yah, bisa dibilang selama 8 bulan dekat kan enggak pernah jalan bareng mas. Gimana kamu mau ajak aku kesini?" Bener juga ya," jawab Ferish lalu tersenyum. "Aku kalau kesini pagi sayang dan berangkatnya jalan kaki, sekalian olahraga. Pulangnya baru minta dijemput."
Hehehe, setelah habis masing-masing satu porsi dan satu gelas teh, mereka melanjutkan perjalanan. Mengantar Vika ke tempat kerja, butuh waktu 20 menit untuk sampai tujuan. Asteris, saat sampai di depan Pet Garuda terlihat mobil Pak Mardi yang akan masuk. Ferish menghentikan mobilnya di samping pos satpam. Vika melepaskan seatbeltnya dan mengulurkan tangan untuk berpamitan pada Ferish. Aku antar sampai dalam ya sayang, ku bantu bawa bawaan kamu, kata Ferish sambil melepas seatbeltnya lalu membuka bagasi. Mereka lalu keluar mobil bersamaan Vika menyapa pada Patris kepala Satpam PT Garuda. Sementara Ferish mengambil bawaan Vika. Patris hendak membantu membawa tapi sama Vika malah dikasih oleh-oleh juga. Mbak Vika biar saya bantu, kata Patris. Enggak usah pak, cuma dikit biar saya saja, kata Ferish. Mas ini, Patris menatap Vika dan Ferish bergantian. Ini suami saya pak, kenalin. Jawab Vika kemudian segera berjalan masuk untuk absen. Jadi benar Mbak Vika sudah menikah, selamat ya Mbak. Mas, kenalin saya Trisno, Sutrisno. Panggil saja Tris, kata Patris senyum senang dan mengulurkan tangan pada Ferish. Mas, tunggu di dalam sana aja ya, kata Vika menunjuk bangunan kecil yang tak jauh dari pos jaga yang merupakan ruangannya. Ferish mengangguk dan menerima jabat tangan Patris lalu memperkenalkan diri. Saya masuk boleh pak, tanya Ferish. Iya mas silahkan, biar saya jaga mobilnya, kata Patris semangat. Ferish pun berjalan ke ruangan Vika yang sudah terbuka. Di dalam sudah ada Pras yang sedang minum kopi. Patris kemudian berjalan ke depan pos mendekati mobil Ferish. Keren bener nih mobil, gagah seperti orangnya cekak-cekak, gumam Patris sambil mengelilingi mobil Ferish. Saat akan masuk ke dalam ruangan Vika, Pak Mardi memanggilnya lalu menghampiri dirinya. Ferish, apa kabar? Kamu pulang untuk sidang besok ya? Tanya Pak Mardi bersahabat. Karena melihat gelagat baik dari Pak Mardi, Ferish pun menanggapi dengan baik. Ferish mengajak Pak Mardi berjabat tangan. Kabar baik Pak Mardi, iya saya dapat undangan untuk hadir sebagai saksi dari pelapor. Harusnya hari ini tapi ditunda besok. Grit, mereka harus dihukum Ferish. Saya tidak akan memaafkan tindakan mereka pada Afika. Terlihat sorot kebencian di mata Pak Mardi saat mengucapkan itu. Ferish maaf kemarin saya tidak hadir di acara penting kalian. Selamat ya semoga kalian selalu bahagia, ucap Pak Mardi tulus dan mengulurkan tangannya lagi. Dia sudah bisa menerima kenyataan pahit. Ferish tersenyum senang menerima ucapan selamat dan doa dari rivalnya ini. Dari dalam ruangan Vika, Pras melihat pemandangan langka ini. Dia pun ikut senang atas akurnya dua pria orang yang menyayangi bosnya. Dari dalam pabrik ASI dan Pugu pun muncul membawa hasil laporan produksi. Mereka pun melihat keakraban Ferish dan Pak Mardi. Banyak pasang mata yang berlalu lalang melihat pada dua orang tampan yang sedang mengobrol itu. Mereka penasaran siapa pria gagah dan tampan yang bicara dengan Pak Mardi. Dari kantor utama Vika keluar bersama Om Melani. Beliau ingin bertemu dengan Ferish setelah Vika bilang kalau di luar ada suaminya menunggu. Mas panggilan dari Vika yang membuat semua orang di sekitar menoleh pada asal suara. Vika berjalan bersama Om Melani yang mengandeng lengannya menghampiri Ferish dan Pak Mardi. Mas, kenalkan beliau Oma Pak Mardi dan Pak Steve. Ferish mengangguk penuh hormat dan memperkenalkan diri. Masuk ke dalam aja nyonya, enggak enak ngobrol sambil berdiri. Ajak Vika untuk masuk ke ruangannya, dia merasa risih atas tatapan para karyawan. Jadi kalian enggak akan bersaing lagi kan, Vika dah jadi milik Ferish. Dan kamu Mardi harus cari yang lain. Jangan ganggu Vika lagi, kata Oma Lani tegas. Iya Oma, Mardi akan cari yang lain. Tapi bolehkan Ferish, kalau aku dekat sama istri kamu, sebagai teman, sahabat atau saudara. Saya janji dia akan tetap jadi istri kamu. Karena Afika terlihat bahagia sama kamu. Ya, kenapa tidak pak? Banyak teman banyak saudara kan? Saya sih percaya pada Vika, jawab Ferish menatap ke arah Vika yang tersenyum padanya. Baguslah, kalian harus jadi saudara yang baik ya, Oma merasa senang. Mereka semua pun tertawa senang. Obrolan berlanjut hangat selain membahas persidangan kasus Vika, juga merambat ke bisnis yang masing-masing jalani. Oma pun sangat antusias dengan usaha perjalanan wisata. Sedang Vika dengan santainya melanjutkan pekerjaan yang sempat ditinggalnya. Tak terasa sudah 2 jam mereka mengobrol hingga akhirnya Ferish pamit untuk pergi ke Magelang mengantar Bintang. Obrolan mereka pun terjeda, kemudian mereka janjian untuk bertemu besok setelah menghadiri persidangan. Vika pun mengantar Ferish sampai ke mobil.
Hati-hati ya mas, selamat sampai tujuan dan selamat juga kembali ke rumah. Doa Vika mencium tangan Farish. Amin, makasih sayang. Farish mengecup kening Vika. Aku pergi ya. Farish kemudian masuk ke mobil dan melambaikan tangan. Setelah berputar arah, Farish membunyikan klakson saat melihat dari kaca spion Vika masih berdiri di depan PT Garuda 62, Bangka, Provinsi Babel. Sebuah mobil sport terbaru berwarna hitam diiringi sebuah SUV di belakangnya memasuki komplek perumahan elit. Mobil itu berhenti di seberang rumah Farish. Seorang pria parubaya yang masih necis dengan setelan jas hitam dan kacamata yang bertengger di kepalanya keluar dari mobil. Dion Gimun Tobing terlahir di Manado, berkebangsaan Indonesia, yang terkenal di dunia gangster sebagai ketua salah satu geng di Las Vegas, Amerika, dan di kalangan pengusaha dia dikenal sebagai pengusaha ekspedisi barang yang mempunyai cabang di berbagai negara. Dion Gimun terjerumus di dunia hitam saat masih kuliah. Rasa kecewa pada keluarganya dan kesediaan berpisah dengan orang yang dicintainya membawanya dalam keterpurukan. Hingga dia terlibat dalam suatu perseteruan antar geng. Seorang ketua geng yang bersimpati padanya membantunya bangkit dengan syarat dia harus membantunya untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memperoleh banyak uang. Dion Gimun yang putus asa menyanggupinya. Dia bekerja keras untuk menjadi gangster yang ditakuti. Dalam kurun waktu 10 tahun dia berhasil membuktikannya hingga ketua geng yang membantunya dulu wafat dalam sebuah pertempuran sengit. Lalu Dion Gimun dipilih untuk melanjutkan cita-cita kelompoknya. Berbekal ilmu bisnis yang dipelajarinya di perkuliahan dan ilmu kepemimpinan di kerasnya hidup sebagai gangster, Dion Gimun membuat perusahaan ekspedisi, selain untuk melebarkan sayapnya juga untuk menutupi bisnis ilegal kelompoknya dalam penjualan obat-obatan terlarang. Dion Gimun didampingi Joe, asistennya yang membawa mobil. Joe seorang pemuda yang di masa remaja menjadi korban perdagangan anak di Jakarta, kemudian berhasil melarikan diri dan menjadi gelandangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tanpa sengaja masuk dalam sebuah kotak dalam peti kemas barang yang akan dikirim ke Bangka. Peti kemas milik perusahaan Dion Gimun. Hingga ditemukan oleh Dion Gimun saat dia membuka kotak itu di pelabuhan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Muncul rasa iba dalam diri Dion Gimun, hatinya tergerak untuk menyelamatkannya. Dan saat ini Joe menjadi orang kepercayaan Dion Gimun. Mereka berdua masuk dalam rumah disambut oleh Princess, seorang gadis berusia 24 tahun yang ditemui Dion Gimun saat dia ingin bersenang-senang di klub. Princess bekerja di klub sebagai cleaning service. Dia bisa saja menjadi bintang di klub itu karena paras wajahnya yang cantik dan bodinya yang bagus. Tapi Princess lebih memilih menjadi cleaning service. Saat Dion Gimun memilihnya untuk melayani dia, Princess menolak. Dia memilih dihajar dan kehilangan pekerjaannya untuk mempertahankan prinsipnya. Dion Gimun bersimpati padanya karena sifat kerasnya dan memegang prinsip. Dion Gimun pun mengajaknya untuk bekerja dengan dia, untuk membantu Joe mengurusi keperluannya. Joe dan Princess menjadi anak buah kesayangan Dion Gimun. Dion Gimun memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri karena dia mengingat mereka yang seumuran dengan anak yang kandungnya. Dion Gimun memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mencari keluarga kecilnya. Dia terpisah dengan orang-orang tercintanya karena keegoisan orang tuanya yang mengirim dia untuk ke Amerika untuk kuliah. Siang bos, selamat datang, kata Princess mendekati Dion Gimun dan membawakan jas yang dilepas Dion Gimun. Kamarnya sudah saya siapkan bos, seperti biasanya. Kata seperti biasa di sini adalah kamar yang lengkap dengan seorang wanita dan pesta kecil. Dion Gimun pun segera pergi ke kamarnya diantar Princess. Namun karena suasana hatinya sedang buruk, dia mengusir wanita penghiburnya untuk pergi. Apa kabar wanitaku yang di rumah itu? Tanya Dion Gimun sembari menunjuk rumah Farish. Kamar yang ditempatinya menghadap langsung sisi kanan rumah Farish. Tadi pagi dia dan suaminya kembali ke Semarang bos, dan di rumah itu hanya tinggal sepasang suami istri sebagai asisten rumah. Jawab Princess sambil menunduk. Suruh Joe ke sini, perintah Dion Gimun dengan keras. Princess pun segera keluar dan turun mencari Joe yang sedang makan di dapur. Joe dipanggil bos, di kamarnya. Joe yang sedang menyuapkan nasinya mendongak karena panggilan Princess, bersamaan dengan denting notifikasi di handphonenya sebuah pesan masuk. Dilihatnya itu nomor orang dikirimnya untuk mengikuti Vika. Oke, ada kabar juga yang harus kusampaikan. Terima kasih Sesi. Joe segera naik ke kamar bosnya. Dia mengetuk pintu 3 kali dan berucap salam. Setelah ada sahutan dari dalam, Joe pun segera masuk. Dion Gimun sedang duduk menghadap ke rumah Farish, bayangan lembut wajah Vika menghantuinya. Permisi bos, ada yang harus saya lakukan. Tanya Joe pada bosnya yang tak kunjung menoleh padanya. Saya juga ada laporan penting untuk saya sampaikan bos.
baru saja saya mendapat laporan dari orang yang tugaskan mengikuti Vika ke Semarang. Laporan apa? Tanya Dion Gimun kemudian membalikkan kursinya dan melihat pada Joe. Joe pun mendekat dan memberikan tabletnya pada Dion Gimun. Sebuah foto yang cukup mengejutkan dirinya tadi dan pasti mengejutkan Dion Gimun juga. Dion Gimun menerima tablet yang diserahkan Joe. Wajahnya terlihat terkejut, keningnya berkerut dan kedua alisnya menyatu. Tak lama kemudian senyum bahagia terlukis di wajahnya, matanya pun berkaca-kaca. Tidak mungkin dia akan menjatuhkan air matanya di depan anak buahnya. Joe melihat perubahan raut wajahnya bosnya yang tadinya kaku, dan terlihat benih sekarang tersenyum bahagia. Joe yakin bosnya akan segera mendapatkan kebahagiaannya. Joe, beri aku laporan lengkap tentang foto ini. Siap bos, mereka juga sudah mendapat semua informasi tentang wanita itu bos. Tentang keluarganya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya. Segera saya kirim laporannya pada bos. Kalau begitu, aku harus segera pergi ke Semarang. Aku ingin mendekati Afika Kusuma Dewi. Siapkan segala sesuatunya, dan akan kuberitahu tugas kamu dan Princess, setelah aku pelajari laporan ini. Baik bos, segera saya siapkan. Joe pun pamit undur diri. Dia keluar dari kamar bosnya dan menutup pintunya lagi. Sepeninggal Joe dari kamarnya, Dion Gimun meloncat kegirangan. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya meluap. Dia merasa begitu bahagia. Dion Gimun kemudian menyalakan ipatnya, dia menari dan menyanyi memuji Tuhan. Suaranya yang kencang saat bernyanyi sampai terdengar di lantai bawah di mana anak buahnya berkumpul. Hal yang selama berpuluh tahun belakangan ini tidak pernah dia lakukan. Dia menjauh dari orang tuanya, keluarga besarnya dan Tuhannya. Karena dia merasa marah dan membenci mereka yang memisahkan dirinya dengan wanita yang paling dicintainya. Saat ini dia berucap syukur Tuhan membuka jalannya untuk bertemu keluarga yang dicarinya. 1 jam kemudian Joe kembali menemui Dion Gimun. Saat tiba di depan pintu kamar, Joe tersenyum senang, dia pun ikut merasakan kebahagiaan bosnya. Joe mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, bosnya masih bernyanyi. Joe pun nekat membuka pintu, menekan handle pintu dan mendorong daun pintu ke dalam. Derit pintu yang terbuka dan suara Joe yang memanggil, mengagetkan Dion Gimun. Dia pun berhenti bernyanyi dengan wajah yang menahan malu. Maaf bos, saya mengganggu. Semua keperluan di Semarang sudah disiapkan bos, dan pesawat Anda juga sudah siap, tinggal menunggu Anda saja. Baiklah Joe, kamu dan Princess ikut juga, dan bawa beberapa orang serta juga. Tunggu 15 menit lagi kita berangkat. Joe pun kembali ke bawah, dia memberitahu Princess untuk bersiap pergi juga. Dalam waktu tepat 15 menit Dion Gimun pun turun dari kamarnya. Dia sudah mandi dan terlihat segar. Senyum bahagia pun lolos begitu saja dari bibirnya saat menuruni tangga, membuat Princess terharu. Tanpa basa-basi, Dion Gimun pun langsung masuk mobil bersama Joe serta sebuah jet pribadi dengan tipe Gulfstream G550 yang berharga Rp400 miliar. Gulfstream memiliki kapasitas 19 orang. Mesin yang digunakan adalah Rolls-Royce BR700 yang dapat melesat hingga 941 km per jam. Milik Dion Gimun sudah terparkir cantik di landasan pacu setelah mendapat kabar dari Joe bahwa mereka sudah dalam perjalanan ke bandara. Setiba di Bandara Depati Amir, dengan cepat rombongan Dion Gimun melewati petugas pemeriksaan bandara. 5 orang anak buah Dion Gimun sudah sampai di sana membawakan koper berisi barang-barang keperluan Dion Gimun. Dion Gimun bersama 8 orang anak buahnya pun masuk dalam pesawat dengan 4 orang kru pesawat. Dalam 10 menit pesawat pun take off meninggalkan Bandara Depati Amir dan menuju Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. 63, Semarang, Jawa Tengah. Pesawat yang membawa Dion Gimun dan anak buahnya sudah mendarat di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. 2 buah mobil sudah disiapkan untuk menjemput mereka. Anak buah Dion Gimun yang mengikuti Vika kemarin dan seorang pria yang baru menjadi anggota mereka karena sudah tidak punya pekerjaan dan dia sudah ketagihan dengan morfin. Dia adalah Hendra Purba. Dion Gimun melangkah keluar dari pesawat. Ini pertama kalinya dia ke kota ini. Senyum penuh kepercayaan diri dia berikan pada setiap orang yang berpapasan dengannya menuju pintu keluar bandara. Joe berjalan di sampingnya. Jemputan sudah siapkan Joe? Tanya Dion Gimun begitu menuruni tangga menuju pintu keluar. Sudah bos, mereka sudah standi di depan, jawab Joe. Joe pun sudah melihat orang suruhannya berdiri di depan besi pembatas. Dia pun mempercepat langkahnya menghampiri orang itu untuk segera mengambil mobil agar bos besarnya tidak menunggu kelamaan. Langit sore kota Semarang yang cerah menyambut kedatangan Dion Gimun yang sedang berbahagia.
Meski harus sedikit menunggu anak buahnya mengambil mobil, dia tidak marah sedikit pun. Justru Joe yang merasa kesal karena orang suruhannya terlalu lambat. Seharusnya mereka sudah harus memarkirkan mobilnya di depan pintu terminal kedatangan tanpa harus disuruh. Sudahlah Joe, jangan marah-marah, aku tidak apa menunggu sebentar, kata Dion Gimun sambil menikmati suasana. Tak lama mobil mereka pun sampai, Dion Gimun pun segera masuk ke mobilnya ditemani oleh Joe dan Princess, sedang anak buahnya yang lain di mobil belakangnya. Kira-kira market di sini untuk barang kita bagus enggak Joe? Tanya Dion Gimun sembari membuka laporan usahanya yang di Semarang. Saya kira ada prospek bos, selama ini kan masih berindu ke Jogja. Mau dicoba bos, selama bos di sini jadi bisa melihat pergerakannya langsung, jawab Joe. Boleh, urus saja, aku mau fokus dengan pendekatan pada PT Garuda untuk menggeser Orange Cargo. Tuhan sedang baik padaku memberi celah untuk aku masuk dalam usaha Mama Lani. Dan aku bisa mendekati Afika Kusuma Dewi, kata Dion Gimun dengan senyum bahagia. Siap bos, bisa kamu bergerak sendiri di sini kan Kun? Nanti awalnya biar dibantu Asep, tanya Joe pada Jakun. Jakun yang sedang membawa mobil pun mengangguk. Mobil mereka menuju sebuah perumahan yang tidak jauh dari bandara. Rumah yang 2 jam lalu baru dibeli oleh Joe, yang akan berfungsi juga sebagai base camp mereka selama di Semarang. Perabotan pun masih disusun. Malam ini bos bisa menginap di hotel sampai semua siap bos, kata Joe setelah mereka sampai di rumah baru mereka. Dion Gimun suka dengan cara kerja Joe yang cepat, dia bisa mengerti selera dan keinginan Dion Gimun. Baiklah, antar aku ke hotel. Asteris, PT Garuda Manufaktur. Vika bekerja ditemani Oma Lani, beliau sengaja berkantor di situ. Selain lebih tenang dibanding di kantor utama juga karena beliau ingin dekat dengan Vika. Vika dan timnya juga tidak keberatan karena sang nyonya besar juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tidak mengganggu pekerjaan mereka, dan ada sisi keuntungannya, mereka menjadi mendapat perhatian juga dari Pak Mardi yang menyiapkan keperluan omanya. Seperti saat makan siang sekarang. Karena omanya tidak mau makan di luar terpaksa Mardi harus mengirim pesanan oma ke ruangan Vika. Semua yang ada di ruangan pun ikut dipesankan makanan juga. Pak Mardi masuk ke ruangan Vika lalu duduk di depan omanya yang ada di sebelah Vika. Oma, beneran enggak mau makan siang sama Mardi di luar? Tanya Mardi yang dengan lesu. Dia harus makan siang sendiri dengan kliennya. Padahal sejak tadi Mardi ingin omanya ikut dengannya. Mardi ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa seperti Steve kakaknya. Iya sayang, Oma lagi malas di tempat ramai. Oma mau fokus dulu dengan laporan mama kamu ini, jawab Oma dengan sedikit membentak Mardi. Mardi menghela nafas pendek. Oke, jadi mau Mardi pesankan apa? Tanya Mardi kemudian. Terserah kamu aja Mardi. Oma akan makan apa aja yang kamu belikan, jawab Oma masih fokus pada layar laptopnya. Vika ingin makan apa? Vika juga apa saja dimakan nyonya, jawab Vika tidak enak. Oma Lani tersenyum, menyadari Vika pasti tidak mau menyebutkan keinginannya. Kalau kalian ada usul kita makan apa siang ini? Katakanlah biar itu cucu Oma yang ganteng tidak cemberut seperti itu. Tanya Oma Lani pada tim Vika. Kalau nawari kami juga bingung nyonya, kata Pras mewakili teman-temannya, setelah saling sikut menyuruh satu sama lain untuk bicara. Oma Lani tertawa melihat kelucuan mereka. Ya sudah Mardi, sebelum kamu meeting, singgah di rumah makan yang dekat rumah itu, pesankan kami makanan di situ. Jangan lupa, pakai sayur hijaunya. Vika, kamu beneran enggak mau pesen? Mau aku bawakan apa? Tanya Pak Mardi penuh kasih. Vika tersenyum. Vika hanya ingin makan siang dengan nasi Pak, jadi yang penting buat Vika ada nasi sama sayur. Oke, aku pesankan seperti Oma saja ya. Buat kalian juga kok, jangan malu-malu, kata Mardi semangat lagi setelah melihat senyum manis Vika. Vika dan timnya pun kompak bilang terima kasih pada Pak Mardi dan Oma Lani sang nyonya besar. Vika sudah tidak konsen bekerja kalau perutnya lapar, dia makan biskuit keju untuk mengganjal perutnya sementara. Tanpa disadarinya hampir satu toples biskuit dia habiskan sambil tetap menatap laptopnya. Oma Lani melihat Vika dengan senyum simpul. Beliau menyadari ada sesuatu atas diri Vika. Sesuatu yang membahagiakan. Handphone di dalam tas Vika berdering, nada dering khusus dari suaminya terdengar. Vika pun beranjak dari duduknya dan masuk ke ruangan pribadinya. Diambilnya handphone dan menekan tombol hijau dan menggesernya. Panggilan video dari suaminya. Senyum cerah yang pertama kali diberikan Vika pada suaminya yang terlihat sedang makan di sebuah rumah makan yang di belakangannya penuh dengan orang-orang berseragam loreng. Sudah sampai ya mas? Sudah sayang, baru saja,
karena harus antri jadi kami makan dulu. Takut nanti lama dan malah enggak sempat makan, kata Feris dengan senyum lalu mengarahkan kameranya pada makanan di atas meja. Semangkuk soto daging lengkap dengan aneka lauknya. Terlihat Bintang juga makan dengan lahapnya dan mengacungkan tempe goreng yang digoreng crispy pada Vika. Melihat makanan itu, Vika pun jadi ingin makan itu juga, apalagi ada paru goreng dan tempe crispy itu. Sayang, aku pengen makan itu juga. Kapan-kapan aku ajak aku ke sana ya, pinta Vika memelas. Nanti bawain aku paru goreng dan tempe yang dimakan Bintang itu ya. Feris tertawa melihat ekspresi Vika yang lucu kalau sedang memohon. Iya, hari Sabtu kita kesini dan nanti aku bawain, nggak perlu memelas gitu ya. Hehehehe, makasih sayang, sudah mas makan dulu, bentar lagi aku juga istirahat. Hati-hati ya, salam buat paman dan tante ya mas. Bye, iya nanti disampaikan. Feris senyum lebar dan bibirnya mengucap kata love you tanpa suara pada Vika. Dibalas dengan ucapan yang sama oleh Vika lengkap dengan kecupan jauhnya. Sambungan telepon pun dimatikan. Vika masih senyum sendiri di ruangannya. Tidak sadar kalau 4 pasang mata melihatnya geli. Baru setelah dia keluar ruangan dan bergabung di meja panjang lagi, Vika melihat tatapan yang lucu dari Asih yang sedang menahan tawa. Vika pun menyadari tingkahnya yang manja sama suaminya tadi. Wajahnya pun jadi merona karena malu ada Oma Lani juga di situ. Maaf, terlalu keras ya Vika bicara jadi? Tanya Vika dengan wajah yang masih merona. Enggak apa sayang, sama suami kan memang harus lembut dan perlu juga bermanja. Meski kamu kuat dan bisa mandiri, kadang harus juga meminta bantuan suami. Biar makin mesra, bukan karena kita manja, kata Oma Lani sambil menatap Vika dan mengelus bahu Vika. Iya, Nyonya, terima kasih nasihatnya, jawab Vika dengan lembut. Hantaran makanan yang dipesankan Pak Mardi pun sampai. Mereka jeda dulu dari aktivitas mereka untuk makan siang. Aneka masakan Jawa yang lengkap dengan jus buah menjadi pilihan Mardi untuk Oma dan Vika serta timnya Vika. Karena makanan itulah yang sering dipesan Oma Lani jika makan di rumah makan itu. Tambahan udang goreng dipilih Mardi untuk Vika yang tahu Vika suka udang goreng tepung. 64, Semarang, Jawa Tengah. PT Garuda Manufaktur. 1 jam sebelum jam Vika pulang bekerja, Feris sudah sampai di PT Garuda. Disengajanya untuk lebih cepat menjemput. Sepulang dari mengantar Bintang ke Akademi Militer di Magelang, Feris memilih untuk langsung ke sini. Dia akan menunggu di mobil saja, daripada menunggu di rumah akan terasa lebih lama baginya. Mobil Feris sudah terparkir di dekat pos jaga di pinggir trotoar. Seorang satpam mengetuk kaca mobilnya menyuruhnya untuk menunggu di ruangan Vika saja. Tapi Feris menolak biar tidak mengganggu Vika bekerja. Selama menunggu Feris melihat seorang pria dengan motor yang berada tidak jauh dari sebuah warung di seberang jalan PT Garuda. Feris keluar dari mobilnya kemudian berjalan menyeberang jalan menuju warung dekat pria itu menunggu. Saat Feris pura-pura membeli minuman, pria itu menghampiri Feris dan pura-pura membeli rokok sambil memperlihatkan sebuah tato di pergelangan tangannya. Tato yang berbentuk burung elang simbol dari kelompok preman yang dibayar Feris untuk melindungi Vika. Feris merasa lega ternyata bukan orang jahat. Feris memberi kode pada pria itu dengan kepalanya agar mengikuti dia. Feris berjalan duluan menyeberang kembali ke arah PT Garuda lalu masuk ke sebuah warung tenda susu segar yang ada di pinggir tembok PT Garuda. Feris pun memesan makanan dan minuman, lalu duduk di bangku panjang sambil mengawasi mobilnya. Tak lama pria itu pun masuk dalam warung itu. Saat pria itu masuk, dia bertegur sapa dengan penjualnya yang terdiri dari 4 orang pemuda. Kemudian pria itu duduk di depan Feris dan memperkenalkan diri. Feris hanya kenal beberapa orang saja dari kelompok preman itu. Ternyata mereka bergantian dalam bertugas. Pria itu yang minggu ini mendapat tugas melaksanakan orderan khusus Feris. Kemudian pria itu memperkenalkan para penjual susu segar itu sebagai temannya bagian dari kelompok mereka juga. Feris merasa lega mereka ada di sekeliling Vika berada. Kamu yang tadi pagi jualan kue pukis di sini kan? Tanya Feris pada seorang pemuda tanggung yang memberikannya segelas soda gembira dan roti bakar pesanan Feris. Iya mas, masih ingat ya, kan baru sekali ketemu tadi pagi. Jawab pemuda itu sambil senyum. Feris pun tersenyum simpul menanggapinya. Apa kamu juga mengenali saya sejak pagi tadi? Iya mas, kami sudah di briefing Mas Guntur dan diberi foto keluarga Mbak Vika dan orang yang biasanya dekat Mbak Vika. Apalagi sama orang yang memberikan order khusus kami pun harus mengenalinya, jawab pemuda itu selengekan. Iya mas,
Makanya hari ini merasa agak sedikit santai karena Mas Ferish ada di sini. Pasti akan selalu ada buat Mbak Vika. Dan selamat ya Mas atas pernikahannya, kata pria itu lalu mengajak Ferish bersalaman. Ferish menerima ucapan selamat dari pria itu, kemudian pemuda yang punya warung juga menyalaminya. Terima kasih banyak. Ya, bolehlah kalian agak santai 4 hari ini. Saya minggu siang sudah kembali kerja lagi. Saya mohon bantuan kalian semua. Secara tidak langsung pekerjaan saya akan membahayakan keselamatan istri saya juga, ucap Ferish dengan sungguh-sungguh. Pria di depannya mengangguk mantap. Dalam hati dia merasa senang bisa bertemu dengan Ferish. Aura memimpin Ferish menghipnotisnya. Dia kagum pada pria yang di depannya ini. Apa kalian tiap hari ada di sekitar sini? Iya Mas, kami ada di setiap wilayah. Kami menyebar Mas. Biasanya saya di daerah Pasar Gede Mas. Tapi hari ini menggantikan bos mereka tuh di sini karena izin istrinya melahirkan. Jadi kalian ini masih ada bos per wilayah ya? Dan Guntur mengepalai sesemarang raya ini. Mereka semua mengangguk dan heran seperti apa hubungan pria tampan ini dengan bos besar mereka. Maaf Mas, bisa tahu Mas Guntur dari mana ya? Tanya pria di depannya. Kami berteman sejak saya sekolah dasar. Sekolah saya dekat dengan rumahnya. Saya sering ketemu sama dia saat saya menunggu jemputan sopir yang selalu terlambat. Jadi saya ikut bermain dengan Guntur, Kentung, Joko dan almarhum Superman. Mereka selalu bermain di halaman sekolah kalau sekolah sudah sepi. Kenang Ferish pada teman-teman Guntur yang sekarang menjadi kelompok preman yang disegani di Semarang. Mereka mengangguk paham dengan cerita Ferish. Karena itulah bos besar mereka menyuruh orang-orang pilihan untuk melindungi Vika. Peristiwa kecolongan kemarin sudah membuat malu Guntur pada Ferish. Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian. Dan titip salam untuk bos kalian ya, juga nitip ini buat anaknya yang baru lahir. Selamat dan semoga menjadi anak yang hebat, kata Ferish sambil beranjak dari duduknya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan untuk anak dari bos penjual susu segar. Ini untuk bayar makananku dan untuk kalian beli rokok, maaf cuma sedikit enggak ada uang cash lagi. Katanya lagi sambil menaruh beberapa lembar uang 100 ribu lagi dan memperlihatkan dompetnya yang kosong. Ferish lalu tertawa geli, dia kehabisan uang. Mereka mengucap terima kasih dan berdiri mengikuti Ferish. Iya. Tolong kasih makanan dan minum juga untuk bapak-bapak satpam ya. Mereka mengucap terima kasih dan berdiri mengikuti Ferish. Iya, tolong kasih makanan dan minum juga untuk bapak-bapak satpam ya. Uangnya saya minta istri saya dulu, kata Ferish senyum. Ferish menelepon istrinya untuk keluar sebentar membawa uang. Enggak usah Mas, ini sudah lebih dari cukup, kata salah satu pemuda. Vika yang menerima telepon, heran sendiri. Bagaimana suaminya bisa kehabisan uang? Vika pun segera keluar membawa dompetnya ke depan pabrik. Dilihatnya mobil Ferish di depan dengan kaca terbuka. Sedang Ferish mengobrol dengan satpam pabrik dengan segelas soda gembira di tangan. Mas ini lucu deh, kata Vika begitu menghampiri suaminya. Dia menyerahkan dompetnya pada Ferish untuk membayar sendiri. Kamu aja yang bayar sayang, ini semua ya. Aku lupa ambil uang tadi, kata Ferish dengan senyum dan menunjuk semua makanan dan minuman yang baru diantar. Vika menggelengkan kepala heran, lalu berjalan ke warung tenda membayar pesanan suaminya. Dia pun mengambil beberapa keripik dan peyek kacang untuk melengkapi uangnya agar tidak kembali. Mas aku beberes dulu ya, bentar lagi pulang kok, kata Vika sambil berjalan masuk pabrik lagi menenteng plastik keripiknya. Lalu menuju ke ruangannya lagi. Tak sampai setengah jam Vika masuk, dia keluar lagi untuk pulang. Ferish sudah ada dalam mobil dan menyalakan mobilnya. Jadi nunggu aku sampai kelaparan ya sayang, tanya Vika begitu masuk mobil lalu menutup pintu dan mencium tangan suaminya. Ferish terkekeh sambil mengulurkan tangan dicium istrinya. Enggak gitu sayang, biar tadi enak aja ngobrolnya, pesan deh. Ternyata enggak bawa uang. Hehehe, kata Ferish sambil mengemudi dan sesekali melihat ke arah Vika. Vika mengangguk dan senyum, ini titipan aku tadi mas. Tanya Vika melihat sebuah kantong plastik di dashboard. Iya sayang, aku sayang kamu jadi nuruti keinginan kamu, kata Ferish sambil membelai kepala Vika dengan lembut. Jadi ini buat aku semua kan? Tanya Vika sambil membuka makanannya. Ferish tersenyum dan mengangguk, mudah banget buat kamu bahagia sayang, kata Ferish melihat istrinya yang tersenyum bahagia hanya karena hal kecil. Mas, kita pulang dulu aja ya. Aku mau mandi baru berangkat ke lembaga pelatihan mas. Oke, siap nyonya.
Mobil mereka pun melaju ke apartemen yang berjarak lumayan jauh dari PT Garuda. Butuh waktu 45 menit untuk sampai. Suasana lalu lintas yang ramai di jam orang pulang kerja membuat mobil Ferish tidak bisa melaju dengan kencang. Ada salam dari paman sekeluarga sayang, kita disuruh ke Magelang, kata Ferish saat mereka terjebak di macetnya pintu kereta api stasiun Purwosari. Boleh. Kapan? Tanya Vika dengan mulut penuh menikmati keripik paru. Sabtu aja ya, enggak usah nginep. Oke, kita ajak Salma ya, aku sudah janji mau ajak dia jalan-jalan. Kita berdua aja dulu sayang, aku enggak mau diganggu dulu. Kenapa? Salma enggak akan ganggu kita mas, ucap Vika dengan nada lembut dan menatap suaminya. Gumam Ferish menggelengkan kepalanya. Salma kalau sama kamu manja banget, kamu bisa lupain aku kalau lagi sama Salma, kata Ferish sedikit merajuk. Vika tertawa terbahak-bahak dengan tingkah suaminya yang cemburu pada anak kecil keponakannya sendiri. Mas, gimana nanti punya anak, sama ponakan sendiri cemburu? Ferish mengelus perut Vika. Kalau anakku sendiri enggak akan cemburu sayang. Kira-kira ada belum ya sayang? Tanya Ferish menatap Vika sebentar lalu fokus lagi menyetir. Semoga aja sayang, lihat minggu depan ya. Nunggu jadwal datang bulanku dulu, kata Vika ikut mengelus perutnya. Dalam hati dia berdoa semoga disegerakan untuk memiliki momongan. Iya sayang, paman ternyata kenal sama kepala bea cukai sini, jadi tadi aku minta sekalian sama paman untuk hubungi temannya itu. Biar rekomendasikan aku ke sini. Bisa ya mas? Tanya Vika penasaran. Dia benar-benar tidak paham. Jadi begini ya istriku, kalau ada surat rekomendasi dari sini ke pusat bahwa di sini butuh sumber daya manusia di bidang yang aku kuasai, akan lebih cepat proses berkasku sayang. Kantor Bangka mau enggak mau harus melepasku. Pak Bagas masih berat juga sih aku keluar. Itu salah satu yang buat lama. Vika mengganggu paham, kenapa kepala kantor Bangka terlihat enggan melepas suaminya. Mereka masih butuh kamu mas, berarti kinerja kamu bagus di sana. Senang juga mendengarnya, kata Vika lembut. Enggak perlu khawatir mas, aku baik-baik aja kok, kita pikirkan lagi solusi terbaiknya kalau belum dapat persetujuan juga. Ucap Vika menenangkan sekaligus memberi semangat Ferish. Ferish yang masih menyetir tersenyum dengan melipat bibirnya dan mengangguk pelan. Dalam hati dan pikirannya tidak tenang, perasaannya selalu diliputi kekhawatiran akan keselamatan istrinya. Mereka pun akhirnya sampai di kawasan apartemennya. Vika meminta diantar ke supermarket sebentar untuk belanja. Kalau mau ke pasar dia tidak sempat lagi karena harus segera mengajar. Ferish dengan setia mengikutinya. Menjadi kenikmatan tersendiri baginya mengikuti Vika belanja. 65. Ferish mengantar Vika untuk mengajar di lembaga pelatihan. Mobilnya masuk di pelataran kampus yang cukup luas itu. Mobil berhenti di depan ruang dosen. Aku mau ketemuan sama teman yang dulu bantu kamu waktu diculik sayang, enggak jauh kok dari rumah mama. Tunggu aku jemput ya, kalau sudah selesai, kata Ferish saat Vika mencium tangannya berpamitan. Vika pun mengangguk lalu keluar dengan sekantong oleh-oleh untuk teman mengajarnya. Beberapa mahasiswa melihatnya keluar dari mobil mewah itu. Ferish pun tidak membuka kaca mobilnya setelah Vika keluar dan berputar arah. Mereka tidak menyangka setelah mengalami musibah Vika masuk dengan kabar sudah menikah dan sekarang dengan penampilan barunya dengan hijab diantar mobil mewah. Seorang mahasiswa yang dulu sempat menggodanya tersenyum pahit. Vika ada jadwal 2 kelas malam ini. Dimulai jam 5.15 menit sampai jam 9 malam dengan jeda sholat maghrib. Saat istirahat Vika mendapat kabar bahwa tempat pelatihan itu sudah diakuisisi oleh seorang pengusaha besar. Dan akan dikembangkan lagi. Dan rencananya hari Senin besok akan dilakukan serah terima. Vika didaulat untuk mempersiapkan acaranya karena Vika dianggap paling muda dengan pengalaman yang mumpuni untuk kegiatan itu. Vika tidak bisa menolak permintaan pemilik yayasan yang merupakan dosennya di akademi dulu. Vika pun menyanggupinya dengan bantuan teman-teman yang lain. Kelas pun sudah selesai. Vika keluar dari kelas bersama para mahasiswanya. Saat akan menelpon Ferish, dari lantai 2 suaminya terlihat sedang mengobrol dengan penjaga kantor. Sudah lama mas sampainya? Tanya Vika saat mendekati Ferish yang duduk membelakanginya. Ferish menoleh pada Vika. Enggak juga sih sayang. Mbak Vika ternyata menikah dengan Mas Ferish ya? Kalau Mas Ferish saya sudah kenal lama mbak, sahut Pak penjaga. Vika tersenyum mengangguk. Pantas saja kok kelihatan sudah akrab pak. Rumah beliau dulu yang di samping rumah Mbak Farah sayang. Jadi tetangga lama, terang Ferish. Iya mbak, lalu dibeli Bu Dokter saat akan disita bang.
dan Bu Dokter memberi rumah yang di belakang kampus ini. Vika mengangguk paham dan senyum senang. Aku ambil tas aku dulu ya Mas. Vika berjalan menuju ruang dosen yang sudah sepi. Teman-temannya sudah banyak yang pulang, hanya tinggal seorang dosen yang belum selesai mengajar. Sementara Ferish masih duduk bersama Pak Penjaga. Dalam obrolannya Ferish menitipkan Vika, kalau dia sudah kembali ke Bangka. Pak Penjaga pun menyanggupinya sebagai balas budi keluarganya pada keluarga Purba. Tak lama Vika dan Ferish pun pamit pulang pada Pak Penjaga. Mas, aku bayar minumku di angkringan depan dulunya. Mas bisa ambil mobil dulu, kata Vika saat Ferish menggandeng tangannya menuju mobil. Dalam hati Vika masih malu, bergandengan tangan di depan para mahasiswanya yang masih nongkrong. Ferish mengangguk dan melepaskan tangannya dan berjalan ke mobilnya. Sementara Vika langsung berjalan keluar kampus. Ibu Afika, suaminya ganteng banget. Selamat ya Bu atas pernikahannya, ucap seorang mahasiswi yang ada di angkringan. Terima kasih, ini pujian tulus atau minta dibayarin nih? Tanya Vika bercanda tapi juga serius untuk membayar jajanan mahasiswanya dengan tidak mengambil uang kembaliannya. Masih ada 90.000 lagi buat kalian ya, kurangnya bayar sendiri. Sekelompok mahasiswanya pun bersorak dan mengucap terima kasih. Vika pun tersenyum dan segera masuk dalam mobil Ferish yang sudah menunggunya di dekat Vika berdiri. Dengan kaca terbuka pasangan suami istri itu mengangguk dan tersenyum berpamitan. Klakson pun dibunyikan sekali. Kenapa mereka bersorak senang sayang? Tanya Ferish yang melihat kegaduhan di angkringan. Biasalah Mas, mahasiswa dapat traktiran, jawab Vika sambil menyenderkan kepalanya di bahu Ferish. Ini tumben kepala ditaruh di sini? Tanya Ferish sambil menggerakkan lengan bahu kirinya. Vika bangun dari sandarannya ganggu. Iya Mas. Enggak sih, tumben aja, sini kalau mau dipeluk, tawar Ferish sambil merentangkan tangan kirinya. Vika langsung saja mendekat dan masuk dalam pelukan Ferish. Meski posisinya tidak nyaman tapi tidak masalah bagi Vika, aroma tubuh suaminya menjadi candu buatnya yang merasa kelelahan. Kita pulang aja sayang, enggak usah ke tempat mama. Istirahat. Oke, sudah makan belum sayang? Tanya Vika. Sudah sayang, tadi ketemu Mas Guntur makan sama beberapa anak buahnya. Kamu sendiri, tadi makan nasi goreng, tapi lapar lagi, ucap Vika lirih di kalimat terakhirnya. Dia malu dengan perutnya yang selalu lapar. Jadi kita mau mampir makan dulu ya? Tanya Ferish sambil tersenyum. Masak di rumah aja deh Mas, biar puas makannya. Mampir ke minimarket aja ya? Beli pasta atau mie? Asteris. Alhasil makan malam mereka malam ini masing-masing semangkok mie rebus lengkap dengan sayuran dan irisan bakso. Maaf ya sayang, cuma masak mie instan saja, kata Vika sambil meletakkan 2 mangkok mie di atas meja. Lalu dia mengambil irisan telur rebus, irisan cabai dan saus tomat. Enak kok meski mie instan, aku tadinya masih kenyang, tapi ini kurang sayang, dikit banget yang punyaku. Gerutu Ferish melihat milik Vika yang lebih besar porsinya dari miliknya. Ya bilangnya tadi sudah makan, kata Vika lalu membagi miliknya di mangkok Ferish. Ferish tersenyum dan mencium pipi istrinya. Terima kasih istriku, buat lagi kalau masih kurang ya. Enggak boleh kebanyakan makan mie instan sayang. Aku juga cuma beli 4 bungkus aja dan dimasak semua. Ferish menghela nafas panjang. Besok nyetok banyak ya, buat persediaan kalau kamu lapar malam-malam. Iya besok kalau Mas udah berangkat Bangka, kata Vika sambil menjulurkan lidah meledek suaminya. Ferish tertawa kencang dengan tingkah istrinya yang bisa seperti anak kecil kalau urusan makanan. Besok mau ikut hadiri sidang enggak sayang? Vika menghentikan suapannya menatap suaminya. Ingin ikut sih Mas, tapi aku enggak sampai hati bertemu Dera Mas. Besok saja kalau sudah putusan Mas, kata Vika lirih. Dia menjadi sedih mengingat Dera dan perbuatannya. Sudah, makan dulu sayang, maaf mengingatkan luka kamu ya, kata Ferish sambil mengelus tangan Vika yang ada di atas meja. Kalau minyak enggak habis, sini aku habiskan. Ferish mengedipkan matanya dengan genit. Vika yang tadinya sedih menjadi semangat lagi. Ferish memang paling bisa menghibur dirinya. Selalu ada hal-hal kecil yang dilakukannya untuk dapat membuat Vika tersenyum. Suasana makan malam yang hangat tercipta meski hanya dengan semangkok mie rebus. Asteris. Bos, rumahnya sudah siap. Apa bos akan pindah ke sana atau saya perlu membeli apartemen yang dekat dengan mereka? Tanya Jo pada Dion Gimun yang sedang menatap fotonya bersama istrinya yang sedang hamil. Aku di rumah saja, mereka hanya sementara di sana. Aku harus menahan hasratku, agar aku tidak mengagalkan rencanaku sendiri, kata Dion Gimun penuh kepedihan.
Baik bos, saya bereskan check out-nya. Mobil sudah menunggu di lobi, ucap Joe, kemudian pamit. Dion Gimun berdiri di depan kaca kamarnya yang menghadap ke jalan besar. Hatinya sakit saat membaca laporan tentang musibah yang dialami Vika pada Natal kemarin. Aku akan melindungimu dengan caraku Afika. Aku akan membalas rasa sakit yang kau alami. Gumam Dion Gimun, kenapa kamu memiliki mata yang indah seperti Siskaku? Aku harus segera menemukanmu dan anak kita. Suara ketukan di pintu menyadarkan Dion Gimun dari pikirannya. Jo datang lagi, mari bos, semua sudah siap, kata Jo sambil membawa koper Dion Gimun keluar. Dion Gimun pun keluar mengikuti Jo. Setiba di lobi wajahnya sudah berubah dingin lagi. Dia menyembunyikan pahit hidupnya dalam wajah dinginnya. Dion Gimun masuk ke mobilnya yang sudah menunggu. Jo, bisa kita ke penjara kota sebelum ke rumah? Tanya Dion Gimun pada Jo. Maksud Dion Gimun bisa di sini adalah tanpa diketahui siapapun. Bisa bos, jawab Jo. Mantap, kita ke rumah tahanan kota dulu, perintah Jo pada sopir barunya. Sang sopir mengangguk mengerti. Aku mau orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya pada Afika. Dia harus mendapat balasan dariku, ucap Dion Gimun penuh tekanan emosi. Sopir yang mendengar nama Afika jantungnya berdegup kencang. Ingin sekali dia bertanya tapi peraturan dari Jo melarangnya untuk berbicara ataupun bertanya pada bos besar kalau bos tidak bertanya dulu, kalau tidak dia bisa kena pecat. Dia tidak bisa mendapat barang favoritnya dengan gratis. Yang lebih sadis, dia akan dibunuh jika melanggar peraturan. Mobil Dion Gimun tiba di belakang rumah tahanan kota Semarang. Jo keluar duluan dari mobil berkoordinasi dengan sipir agar mengizinkan mereka menemui tersangka Dera dan kakaknya DS serta PR. Dengan kelihayan negosiasi Jo, Dion Gimun bisa masuk menemui kakaknya Dera. Tak disangkanya DS adalah salah satu anak buahnya di Surabaya. Jadi di sini kamu ternyata menghilang dari pelabuhan. Bos, maaf, ucap DS tertunduk. Dia kemudian duduk di depan Dion Gimun. Saya lari dari kejaran polisi ke sini bos, dan saya membantu adik saya, jelas DS tertunduk lagi. Dion Gimun menamparkan wajah DS sekuat tenaga. Satu tangannya memegang baju DS. Kamu tahu, kebodohanmu itu merugikan dirimu sendiri. Kamu tahu kenapa aku di sini? Tanya Dion Gimun dengan lantang. Kamu tahu wanita yang kamu sakiti sangat berarti buat aku. DS tertunduk pasrah menghadapi kemarahan Dion Gimun. Dia merasa bersalah sudah melarikan mobil Dion Gimun beserta 500.000 pil ekstasi. Hanya kata maaf yang berulang kali diucapkan. Kamu bisa memilih mau cara seperti apa kamu menebus kesalahan kamu, kata Dion Gimun pelan. Dia kemudian meninggalkan satu pil berwarna putih dan sebuah kapsul berwarna hijau. Dion Gimun lalu pergi meninggalkan ruangan bertemu tahanan. Suara langkah kaki Dion Gimun bergema di seluruh ruangan. Jo yang sudah hafal derap langkah Dion Gimun pun beranjak dari duduknya di ruang sipir. Mereka pun menuju mobil dan meninggalkan rumah tahanan dan menuju rumah. Maaf bos, saya juga tidak tahu sebelumnya, kalau dia mendekam di sini. Pantas saja saya tidak bisa melacaknya, kata Jo setelah masuk dalam mobil. Aku tidak menyangka akan bertemu dia di sini. Selama ini aku berharap tidak akan bertemu dia lagi, karena aku tahu dia akan menuruti keinginanku yang terakhir kali, kata Dion Gimun dingin. Bereskan semua jejak yang tertinggal di sini Jo. Jo mengangguk paham. Mobil mereka menembus malam kota Semarang yang masih ramai. 66. Jumat pagi rumah tahanan kota Semarang gempar dengan kematian seorang tahanan. DS meninggal dalam keadaan mulut yang berbusa. Tubuhnya sudah kaku. Diperkirakan DS meninggal semalam. Petugas pengantar makanan yang pertama kali menemukannya saat akan membagi jatah makanan. Semalam, sepeninggal Dion Gimun dari rumah tahanan, tersangka kasus Vika yang merupakan kakak Dera, mengambil dua bentuk cara kematian yang diberikan oleh Dion Gimun. Dia merasa sangat bersalah pada Dion Gimun yang meski sangat kejam, Dion Gimun merupakan bos yang perhatian. Untuk itu DS memakan kapsul hijau berisi racun yang bekerja dalam hitungan detik. Mayat DS langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi baru kemudian diserahkan pada keluarganya. Jaksa penuntut menyelidiki kematian tidak wajar DS. Tapi semua kamera pengawas yang ada di rumah tahanan tidak ada yang merekam aktivitas yang tidak wajar. Tidak ada saksi dalam kejadian itu. Persidangan atas tersangka Dera ditunda lagi karena permintaan pengacara Dera atas kematian kakak kandungnya. Ferish dan Mardi yang sudah sampai di pengadilan harus kecewa karena penundaan itu, sehingga kasusnya makin berlarut-larut.
Kak Randy didampingi seorang penyidik dari kepolisian yang menangani kasus Dera memberitahu soal kematian DS yang janggal pada Farish dan Mardi. Mereka mengobrol di ruang tunggu sidang. Kok bisa dia keracunan Kak? Dari mana dia mendapat racun itu? Tanya Farish pada Randy. Itu juga yang jadi pertanyaan kami dan pihak jaksa. Riwayat sejak awal dia masuk penjara hanya 1 kali dan 1 orang yang membesuknya, yaitu temannya saat di Surabaya. Itu pun sudah lama. Keluarganya juga tidak ada yang membesuk, kata penyidik. Aneh ya, dari sekian banyak tahanan di lorong itu tidak ada yang tahu semalam dia keluar dari sel apa tidak dan siapa yang sempat bertemu dengan dia selain sipir dan petugas makanan, kata Randy. DS dipisahkan dari tahanan lain karena tabiat buruknya yang suka merendahkan orang lain, dan memicu keributan antar tahanan. Pekerjaan rumah yang cukup rumit buat kami Pak Randy, jawab penyidik dengan helaan nafas panjang. Farish dan Mardi hanya mendengarkan 2 orang yang ahli di bidang ini berdiskusi. Apa mungkin ada lagi yang terlibat dalam kasus ini? Tanya Farish. Kami akan mencari seseorang yang sempat mengunjungi DS di tahanan 1 minggu yang lalu Mas Farish, juga anak buah DS yang menjadi sopir angkot saat penculikan, jawab penyidik. Sepertinya akan ada kasus baru dalam lingkaran ini Pak Randy. Pihak Poltabes Surabaya juga menyayangkan kejadian ini, kasus pencurian mobil DS belum selesai. Ya sudah Pak, kami berharap ada titik terang, dan kasus penculikan istri saya bisa berlanjut lagi. Untuk memberi efek jera pada mereka, bahwa kami tidak akan diam saja, kata Farish. Iya Pak, mohon bantuannya, kata Randy pada penyidik. Kami pamit Pak, saya harus ke kantor lagi. Kalau ada yang bisa kami bantu jangan sungkan untuk bilang pada kami. Baik Pak Randy, saya akan maksimalkan tenaga untuk kasus ini. Terima kasih dukungannya, jawab penyidik sambil menjabat tangan Randy, Farish dan Mardi. Mereka bertiga pun pamit pergi meninggalkan kantor pengadilan negeri kota Surakarta. Farish mengantar Randy kembali ke kantornya sementara Mardi akan menunggu Farish di tempat mereka berjanji bertemu. Farish dan Mardi berjanji bertemu di sebuah restoran Chinese food dan dimsum yang tidak jauh dari rumah keluarga Purba. Selesai mengantar Randy, Farish meluncur ke restoran tersebut. Begitu turun dari mobil Farish bisa melihat Mardi yang sudah menunggunya. Maaf ya Mardi lama nunggu, kata Farish saat menarik kursi di depan Mardi. It's okay Farish, aku juga sambil kerja tadi. Tidak seperti kamu yang cuti masih digaji, kata Mardi sambil tertawa. Ya, pendapat pengusaha 1 hari gajiku 1 tahun, kelakar Farish menanggapi Mardi. Mereka lalu tertawa bersama. Farish, kamu larang Afika pakai mobil dari Oma kemarin, itu Oma yang kasih bukan aku. Oma kasih aku duit buat ganti uangku atas mobil itu. Enggak Mardi, Vika kan belum bisa nyetir, jawab Farish sambil membaca buku menu. Oh, aku kira kamu larang. Tahu enggak yang dipikirkan Vika soal mobil itu? Tanya Farish dengan ekspresi lucu. What is it? Tanya Mardi penasaran, karena pasti itu hal yang lucu. Dia mau jual mobil itu, lalu dibelikan angkot atau motor, dia mau buka usaha transportasi katanya. Kalau motor akan disewakan pada tukang ojek atau dikreditkan lalu bisa menjadi hak milik. Dan angkot juga ditawarkan pada sopir angkot yang belum punya angkot sendiri. Cara berpikirnya itu benar-benar unik dan tak jauh dari uang, kata Mardi tertawa. Begitulah dia, tapi dia mau bilang dulu sama Bulani dulu katanya. Buat apa harus bilang sama Oma, itu mobil punya dia. Terserah dia kan, mau diapakan. Ya, untuk menghargai yang memberi Mardi. Nanti aku coba bantu deh bilang ke Oma, pasti Oma izinkan. Kalau perlu aku mau tanam saham di situ, kata Mardi semangat. Farish tertawa dengan pertanyaan Mardi. Nego aja sama Vika langsung bro, mungkin itu akan terrealisasi kalau dia resign dari Garuda. Bener juga, pekerjaan dia menyita waktu di sana. Kenapa kamu masih izinkan dia bekerja Farish? Aku lihat kamu juga enggak kekurangan uang. Suatu saat dia juga pasti nyerah bro, enggak perlu aku larang, kata Farish sambil menikmati makanannya. Bentar ya aku order ini dulu biar diantar ke Vika. Farish beranjak dari duduknya menemui pelayan restoran. Kemudian dia menelepon Vika. Sayang, sibuk ya, berisik banget, tanya Farish begitu Vika menjawab teleponnya di dering terakhir. Enggak juga, ini lagi diproduksi mas, kenapa? Jawab Vika, aku kirim dimsum ke kantor ya, kalau nunggu makan siang sama aku abis Jumatan kelamaan. Aku lagi makan sama Mardi nih. Oke, terima kasih sayang, aku juga nggak bisa keluar ada tamu yang mau nawarin kerja sama dengan kantor mas, jawab Vika. Oke,
Aku pesankan ya. Jangan terlalu capek ya, aku masih sanggup biayai kamu, kata Ferish dengan lembut tapi memaksa. Ferish pun memesankan 3 porsi untuk dikirim ke kantor Vika agar bisa dinikmati istrinya dengan temannya. Mardi tersenyum sendiri atas sikap Ferish, pantas saja dia memilih kamu Rish. Gumam Mardi, bisa diantar ke PT Garuda Rish? Tanya Mardi begitu Ferish duduk lagi. Bisa, tapi pakai ongkir lagi, jawab Ferish. Mereka berdua kemudian ngobrol soal keamanan untuk Vika. Mardi pun bersedia bekerja sama. Dia terlanjur sayang pada Vika, dan ingin juga melindunginya. Ferish melihat ketulusan Mardi, dia pun mempercayainya. Hingga Ferish berani menanyakan hal yang sangat pribadi pada Mardi soal keluarganya. Dari penjelasan Mardi terkait mama dan omanya, Ferish menangkap satu benang merah atas sikap baik Ibu Lani pada Vika. Dan kecurigaannya atas pernyataan Steve dulu, terjawab. Ferish berencana akan menemui Pak Zakaria dan Ibu Lani secara pribadi. Asteris. Di pinggir kolam renang rumah yang terletak di salah satu perumahan di kawasan elit di kota Semarang, Dion Gimun duduk membaca koran pagi dengan tersenyum. Berita kematian DS menjadi salah satu topik hangat. Dia tersenyum puas. Joe dan Hendra berdiri di depannya. Inilah akibatnya berani mengkhianatiku dan menyakiti wanitaku, kata Dion Gimun sambil melempar koran itu di hadapan Joe dan Hendra. Semua bersihkan Joe? Tidak ada saksi mata? Tanya Dion Gimun. Joe menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman percaya diri. Dion Gimun percaya pada hasil kerja Joe yang tidak pernah mengecewakannya. Dia pun beranjak dari duduknya dan berenang. Itu siapa Joe? Tanya Hendra sambil memegang koran dengan foto mayat DS. Hendra sudah resmi bekerja dengan Dion Gimun. Dia sudah dikeluarkan dari kantor advokat tempatnya bekerja karena ketahuan sedang sakau saat bekerja. Dia dulu anak buah paling dipercaya oleh bos. Tapi dia mengkhianati bos dengan membawa lari mobil dan hasil transaksi. Dan kemarin bos mengetahui dia pernah menyakiti seorang wanita yang kini sedang didekati bos besar. Siapa wanita itu Joe? Tanya Hendra penasaran. Dia teringat nama yang semalam disebutkan bosnya. Nanti kamu juga tahu, kata Joe kemudian pergi meninggalkan Hendra yang masih penasaran. Kalau wanita itu benar kamu Vika, kamu dalam bahaya. Aku harus segera miliki kamu sebelum si tua itu memiliki kamu. Aku akan makin sulit kalau berhadapan dengan si tua itu. Gumam Hendra sambil menatap Dion Gimun berenang. Hendra pun pergi meninggalkan Dion Gimun. Dia menelpon Camilla kakaknya untuk diajak kerjasama memisahkan Ferish dan Vika. Supaya Camilla mendapatkan Ferish dan Vika menjadi miliknya lagi. Hendra merasa Camilla menderita karena Ferish. Camilla yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit Jakarta merasa terkejut dengan kabar dari Hendra, pernikahan Ferish dan Vika, serta terobsesi dengan wanita yang diduga Vika. Rasa bencinya pada Vika semakin bertambah. Dia pun berencana segera pulang ke Semarang. Hendra merasa senang mendapat sekutu, apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan Vika kembali. 67. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan bengkel Pak Zakaria yang tutup ditinggal ke masjid untuk sholat Jumat. Ferish pun segera keluar dari mobil dan menuju rumah. Dengan nafas terengah, dia mengucap salam pada Ibu Aminah yang sedang duduk di teras bersama Bu RT dan meminta izin untuk mengambil air wudhu. Waalaikumsalam, iya, sana masuk, Bintang juga belum berangkat mas, jawab Ibu Aminah. Dari dalam rumah Bintang keluar akan pergi ke masjid juga. Minum dulu mas, Bintang tunggu, belum azan juga kok mas, sahut Bintang melihat kakak iparnya dengan nafas tersenggal. Ferish mengangguk dan segera masuk ke rumah. Diikuti Bintang yang mengambilkan segelas air minum. Tak lama mengambil air wudhu, mereka pun pamit pada Ibu Aminah untuk pergi ke masjid naik motor agar tidak terlambat. Hampir saja terlambat dek, kata Ferish turun dari motor. Mereka sampai di masjid tepat waktu. Saat azan berkumandang, Mas Ferish saja yang terlalu panik, jawab Bintang. Mereka pun masuk dalam masjid dan mendapat saf paling belakang. Sholat Jumat berakhir dengan ceramah dan khutbah tentang anak soli adalah aset orang tua. Pak Zakaria yang duduk di saf paling depan mendengarkan dengan seksama hingga tanpa beliau sadari meneteskan air mata, beliau teringat akan Afika. Beda halnya dengan Ferish di belakang, dengan serius dia mengingat hal-hal yang harus dilakukan dalam membentuk agar anak menjadi solih. Setelah selesai sholat, Bapak ingin berbincang dengan Pak Ustadz soal keresahan hatinya. Tapi setelah mendengar beberapa orang menyapa Ferish, beliau menoleh ke belakang dan melihat anak menantunya sedang bertegur sapa dengan para tetangga. Bapak mengurungkan niatnya. Beliau hanya bersalaman dengan Pak Ustadz lalu menghampiri Ferish.
Sama siapa kesini tadi mas? Tanya bapak. Sama Bintang pak, hampir saja terlambat, jawab Ferish dengan senyum. Ferish menjabat tangan bapak dan menciumnya. Tak lupa mendekat pada Pak Ustadz dan mencium tangan beliau juga. Ya sudah, ayo kita pulang, Vika masuk kerja. Tanya bapak sambil melangkah keluar masjid bersama Pak Ustadz yang berada di samping beliau dan beberapa tetangga. Sepanjang perjalanan Ferish mengobrol dengan beberapa orang tua yang penasaran padanya, sebagai suami Vika. Dia memang belum sempat berkenalan dengan para orang tua yang dianggap sesepuh di kampung Vika. Mereka sudah lama tinggal di kampung itu sebelum keluarga Pak Zakaria tinggal di situ. Dengan sopan dan berwibawa Ferish menanggapi pertanyaan mereka seputar pekerjaannya. Ferish juga mendapat nasihat kalau suami istri berjauhan itu tidak baik. Ferish senyum simpul menanggapinya dan menerima nasihat itu sebagai bentuk perhatian. Saat sudah dekat dengan rumah, bapak melihat mobil yang dibawa Ferish. Mobil itu tidak pernah Ferish bawa sebelumnya. Dia menyimpannya di kantor perjalanan wisata miliknya. Mobil yang mirip punya Mardi saat datang dengan omanya. Bapak merasa gelisah. Jantungnya berdegup kencang. Sepertinya di rumah ada tamu mas. Ayo mas, ajak bapak pada Ferish untuk segera pulang. Ferish melihat kegelisahan di sorot mata bapak saat menoleh padanya. Ferish pun menjejarkan langkah dengan bapak. Bukan tamu pak, itu mobil Ferish. Jawab Ferish dengan senyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Bapak bengong menatap Ferish seakan tidak percaya. Iya bapak, itu punya Ferish. Dari beli belum pernah dipakai. Rencana mau Ferish jual, jadi mau minta Mas Tony cek dulu, terang Ferish. Kenapa mau dijual? Tanya bapak lebih heran lagi. Kalau sudah dibeli jangan sampai dijual mas, kata bapak mendekat ke mobil. Punya kamu Rish? Tanya Tony ikut mendekat ke mobil. Dia sudah siap dengan pakaian kerjanya lagi. Iya mas, jawab Ferish malu. Dia pun membuka mobilnya, minta tolong mas cek mesin dan ganti oli. Farsda bawa olinya, pinta Ferish pada Tony. Mas, jadi kenapa mau dijual? Tanya bapak lagi. Sebelum Vika tahu, dan pasti dia marah pak, kalau ada mobil ini. Mumpung Mardi mau ambil pak, dan kebetulan Ferish ditawari rumah dan tanah di daerah kota pak, uangnya bisa buat tambahan bayar sekaligus renovasi. Jawab Ferish. Soal Vika biar bapak yang ngomong. Bapak sih sayang kalau dijual, harganya pasti turun. Jelas bapak, iya pak turun, dikit, jawab Ferish lirik, tapi juga nggak pernah dipakai pak. Jadi lebih baik dijual aja pak, jawab Ferish sambil senyum. Ya sudah, ke rumah yuk, makan, ajak bapak sambil menepuk bahu anak menantunya. Silakan pak, saya sudah makan sama teman sebelum kesini tadi. Kalau gitu bapak makan dulu ya, bapak tunggu di rumah. Ucap bapak sambil berjalan ke rumah. Ferish menemani Tony mengecek kondisi mobilnya. Ternyata masih bagus semua dan belum perlu ganti oli. Syukurlah kalau masih bagus mas, jadi enak juga jualnya ke Mardi nanti. Terima kasih ya mas. Sama-sama Rish, jangan sungkan gitu. Kayak sama siapa kamu nih? Jawab Tony sambil mencuci tangan. Ya sudah mas, saya ke rumah dulu. Ada yang mau saya bahas sama bapak. Ini buat beli rokok ya mas, kata Ferish sambil meletakkan 2 lembar uang 50 ribuan di atas meja. Kemudian dia segera berlari menuju rumah. Bapak sudah selesai makan saat Ferish masuk rumah, bapak menawarinya kopi. Ferish pun mengangguk dan masuk ke dapur. Di dapur ada Bu Aminah yang ternyata sedang membuat kopi untuk bapak juga dirinya, dan ada sepiring jagung rebus yang baru diangkat. Ferish jadi merepotkan ibu nih, sampai dibuatin kopi. Kata Ferish tak enak hati. Enggak, sekalian buatin bapak, mas, jawab ibu masih mengaduk cangkir keramik berwarna putih. Ferish bantu bawa bu, kata Ferish dengan tangan sudah memegang sebuah nampan. Ibu tersenyum dan membiarkan Ferish membawa kopinya. Ibu membawa sepiring jagung rebusnya. Bapak mengajak Ferish berbincang di teras. Ada yang mau Ferish tanyakan pak, itu pun kalau bapak dan ibu berkenan menjawabnya. Ferish tidak akan memaksa. Kata Ferish mengawali perbincangan. Soal Vika ya mas, tebak Pak Zakaria langsung. Beliau yakin kalau bukan hal serius menantunya ini pasti tidak akan datang sendiri, sesuatu yang tidak ingin Vika sampai tahu. Iya pak, saya tidak punya rahasia lain yang saya sembunyikan selain masalah itu. Kalau soal mobil yang di depan nanti Vika akan saya ajak menemui pembelinya, jawab Ferish tersenyum simpul. Iya, soal mobil kamu tidak perlu gelisah. Anaknya mudah kalau dikasih pengertian. Kalau soal masa lalu, kami memang sudah bertemu dengan keluarga kandungnya.
Bapak berencana menemuinya, tapi Bapak bingung bagaimana menemui mereka. Farish menduga, kecurigaannya benar Pak, mau saya temani untuk menemui beliau, agar semua jelas dan tidak ada lagi kekhawatiran Bapak sama Ibu kalau mereka akan mengambil Vika lagi. Bapak menatap Farish meminta dukungan dari mata Farish. Yang dikatakannya benar, apa Anda merepotkan kamu Mas? Tidak Pak, kapanpun Bapak ingin, Bapak bisa kabari Farish. Jangan sungkan sama saya Pak, saya sudah menganggap diri saya bagian dari keluarga ini. Pak Zakaria mengangguk penuh senyum. Baiklah, nanti Bapak kabari ya Mas, mungkin sudah saatnya juga Vika mengetahui yang sebenarnya. Farish mengangguk dan senyum penuh kehangatan. Bapak pun menceritakan siapa yang ingin beliau temui pada Farish. Dalam hati Farish pun harus menyiapkan mentalnya untuk menghadapi reaksi istrinya jika tahu yang sebenarnya. Vika memang kuat tapi hatinya rapuh dan sensitif kalau soal keluarga. Ibu Aminah yang berada di dalam rumah terharu mendengar pembicaraan suami dan anaknya. Beliau kemudian masuk ke kamar dan membuka sebuah koper usang yang beliau simpan di bawah ranjang tempat tidur. Di situ beliau menyimpan semua bukti tentang Vika anak kandungnya yang sudah meninggal dan Vika yang sekarang sudah membanggakannya. Foto masa kecil anaknya, surat kematian dari rumah sakit, bukti santunan dari perusahaan truk yang menabrak warung dan anak mereka, serta salinan surat perjanjian untuk mengasuh dan merawat Vika sebaik-baiknya yang ditandatangani Pak Zakaria. Ibu Aminah mengenang masa lalu dengan air mata yang menetes. Beliau teringat saat Vika merayakan ulang tahunnya sendiri di kamar. Ibu Aminah maupun Pak Zakaria tidak pernah mengingatkan hari ulang tahun Vika. Vika pun tidak pernah meminta untuk dirayakan. Bu Aminah selalu merasa sedih jika mengingat hal itu. Hari di mana Vika dilahirkan adalah hari di mana anak kandungnya meninggal. Hari yang mengubah kehidupan Bu Aminah dan Pak Zakaria. 68. PT Garuda Manufaktur. Vika begitu senang mendapat kiriman makan siang dari Farish. Dia makan dengan lahapnya di ruangannya bersama Maya. Say, nanti tamu kita itu pemiliknya langsung loh. Jarang-jarang ada bos besar mau turun tangan soal penawaran. Padahal belum tentukan kita setuju untuk kerjasama. Kalau aku baca dari profil perusahaan mereka di internet bagus sih Mbak. Track recordnya juga bagus dari komentar-komentar yang sudah pakai jasa mereka. Dan mereka juga sudah menjangkau pasar Eropa dan Amerika juga. Aku malah belum sempat mempelajarinya dengan detil-tik. Kalau mau lebih lengkap tuh ada di atas mejaku, kerjaanku banyak banget. Aku mulai keteteran kalau sendiri. Cari pengganti dera Mbak biar ada yang handle urusan penjahit itu. Urusan mereka kan yang paling banyak. Iya, aku sudah usul ke personalia buat carikan aku asisten, tapi belum gerak juga tuh mereka. Cari yang sudah bekerja di sini kenapa, daripada cari orang baru. Tenaga kontrak kita kan banyak Mbak, pinter-pinter juga. Mereka sudah tahu tentang pabrik, jadi lebih mudah buat ngajarinya. Iya juga ya Fik, nanti deh aku usul ke personalia, jawab Maya semangat. By the way, apa kabar Dera ya? Maya berhenti makan dan menatap Vika. Aku juga nggak tahu Mbak, hari ini sidangnya, Mas Farish belum kasih kabar. Tadi aku juga lupa nanya, jawab Vika senyum kaku menampilkan giginya yang berderet rapi. Kapan-kapan kita besuk dia, mau enggak Mbak? Maya membelalakan mata menatap Vika tak percaya. Hingga dia berhenti mengunyah makanan yang di mulutnya. Serius kamu ingin besuk dia di penjara? Iya Mbak, lepas dari perbuatan dia ke aku, dia teman kita Mbak, kasih semangat buat dia, kata Vika meyakinkan Maya. Maya menghela nafas panjang kapan-kapan aja ya, kalau kita ada banyak waktu, jawab Maya. Asteris. Tepat di pukul 2 siang PT Garuda kedatangan tamu yang sejak pagi tadi sudah ditunggu oleh Bu Lydia. Di ruang rapat Vika dan Maya sudah duduk menunggu, mereka duduk bersebelahan. Derit pintu yang terbuka membuat mereka menoleh ke pintu. Lydia masuk pertama kali diikuti suaminya Steve, seorang pria muda yang terakhir tamu utama PT Garuda. Vika dan Maya berdiri menyambut bos dan tamunya. Vika terkejut dengan pria yang menjadi tamu bosnya ini. Dia berdiri dengan tegang dan berkeringat dingin. Lydia mempersilahkan tamu-tamunya untuk duduk. Steve memimpin rapat siang ini. Dia duduk di tengah didampingi Lydia. Pak Dion Gimun dan Pak Jo silakan, dan perkenalkan ini manajer finance kami, Maya. Bu Lydia menunjuk Maya dan ini manajer eksim kami, Afika. Dion Gimun tersenyum senang dan mengulurkan tangannya. Hai, senang berkenalan dengan Anda, kata Dion Gimun pada Maya kemudian berpindah ke depan Vika ditatapnya Vika dengan lembut. Hatinya berdesir melihat mata Vika yang bulat. Ternyata kita bisa bertemu lagi di sini ya Dek, kata Dion Gimun lembut.
Vika tersenyum terpaksa dan menyambut jabat tangan Dion Gimun. Tangannya dingin dan bergetar. Wah, tangan kamu dingin sekali, kamu kedinginan. Tanya Dion Gimun masih menjabat tangan Vika. Vika menggeleng dan menarik tangannya yang masih digenggam Dion Gimun. Lydia, Steve dan Maya heran dengan sikap Dion Gimun yang begitu lembut pada Vika, dan penyataannya yang menyirat mereka pernah bertemu. Loh, kamu sudah pernah bertemu dengan beliau ya Vika? Tanya Steve. Kebetulan sekali. Vika mundur sedikit dari hadapan Dion Gimun yang masih menatapnya. Iya Pak Steve, sewaktu saya izin menyusul suami saya, jawab Vika. Sengaja dia menekan suaranya di kata suami agar Dion Gimun berhenti menatapnya. Dion Gimun pun merasa Vika takut padanya. Dia pun mundur dan melangkah duduk di hadapan Vika. Sopir saya hampir menabrak Vika saat dia akan menyeberang jalan, Pak Steve, jelas Dion Gimun. Joe, kamu sudah kusuruhkan untuk mewakili minta maaf. Apa belum kamu lakukan? Tanya Dion Gimun basa-basi. Maaf bos, saya yang salah. Maaf Mbak Vika, saya belum melakukan permintaan bos saya. Jawab Joe yang duduk di sebelah Dion Gimun. Dia berdiri dan menghampiri Vika untuk minta maaf. Vika tidak menyangka yang Joe lakukan. Dia pun menjabat tangan Joe dan menatap tajam pada Dion Gimun. Menurut Vika, Dion Gimun sengaja mempermalukan Joe. Dion Gimun memberikan senyum terbaiknya saat Vika menatapnya. Jadi bisa kita mulai ya pertemuan kita ya Pak Dion Gimun, kata Steve. Semua yang di ruangan itu mengangguk. Vika harus minum dulu agar konsentrasinya kembali lagi. Dalam hati dia juga berdoa. Dion Gimun mulai memperkenal diri dan menjelaskan maksud kedatangan ke PT Garuda. Tatapannya sesekali masih ke arah Vika yang fokus melihat ke arah layar infokus yang menayangkan profil dari PT Noah Ark Cargo atau NAC, perusahaan ekspedisi milik Dion Gimun yang memiliki cabang di berbagai negara, mencakup Amerika dan Eropa, lebih besar dari Orange Cargo yang memiliki cabang di kawasan Asia Timur saja. Selesai perkenalan, Joe melanjutkan sistem kerjasama yang mereka tawarkan serta keuntungan yang akan diperoleh PT Garuda. Steve dan Lydia tertarik untuk kerjasama. Vika mencoba mencari celah untuk keluar dari penawaran kerjasama itu dengan berbagai pertanyaan, apalagi pengalamannya dengan Orange Cargo. Vika mengejar penjelasan Joe dengan pertanyaan terkait masalah itu. Joe sampai geleng kepala menghadapi Vika yang keras. Dion Gimun, Lydia dan Steve terpana dengan jiwa bisnis Vika. Pertanyaan-pertanyaan Vika membungkam Joe hingga tidak berkutik. Akhirnya Dion Gimun lah yang menanggapi Vika hingga Vika mendapat jawaban yang diharapkannya. Hingga bukan dirinya saja yang paham, tapi Steve, Lydia dan Maya pun harus paham tentang alur ekspor dan impor sesuai dengan peraturan negara, dan berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam, dan dicapai kata sepakat antara PT Garuda dan PT Noah Ark Cargo. Vika harus mengulur waktu pulangnya untuk mendampingi Maya menyiapkan berkas kerjasama. Asteris. Vika dan Maya keluar dari ruang rapat menuju ruangan Maya. Saat itu digunakannya untuk menelepon Farish. Dia akan pulang terlambat, tapi terlambat Vika meneleponnya. Farish sudah dalam perjalanan menjemputnya, bahkan tinggal melewati satu lampu merah lagi dia akan sampai. Mbak Maya, gimana nih? Aku nggak mau Mas Farish ketemu sama orang itu Mbak, dia udah anti-anti aku jangan dekat dia. Ini malah kerjasama, keluh Vika dengan kepala yang diletakkannya di atas meja Maya. Ada masalah apa memangnya antara Farish dengan Pak Dion Gimun? Tanya Maya sambil mencetak perjanjian kerjasama. Masalah pekerjaan Mbak, dan Farish tuh jadi parno banget, overprotective gitu sama aku, sejak kejadian hampir kena tabrak sopirnya. Aku lihat tadi dia nggak ada maksud buruk sama kamu, malah kelihatannya suka sama kamu, tatapannya bucin gitu ke kamu tadi, kata Maya sambil menatap Vika. Farish cemburu tuh, ledek Maya kemudian. Yah, Mbak Maya, teriak Vika kesal. Maya tertawa lebar meledek Vika. Sudah enggak khawatir, yakinkan aja suami kamu, kalau kamu bisa jaga diri. Bisa dia percaya. Maya lanjut mencetak lagi. Vika menelaah perkataan Maya sambil menyusun kertas yang dicetak Maya. Rayu-rayu dikitlah Farish tuh, biar yakin. Pasti kamu bisa, kata Maya memberi saran. Sudah yuk balik ke sana, nanti makin sore lagi kita pulangnya. Maya mengajak Vika kembali lagi ke ruang rapat sambil menepuk bahu Vika, memberinya semangat. Asteris. Benar saja, dalam hitungan 10 menit Farish mengirim pesan pada Vika bahwa dia sudah sampai di depan PT Garuda dan menunggunya di warung susu segar yang baru membuka lapaknya. Dion Gimun melihat Vika yang sedang cemas, hal itu mengusik dia untuk bertanya dan ingin rasanya bisa memeluknya. Dion Gimun mendekat ke samping Vika yang berdiri dengan Joe. Kamu kenapa Vika?
ada masalah? Tanya Dion Gimun penuh perhatian. Enggak pak, cuma merasa lelah saja. Jawab Vika sambil menerima salinan profil PT Noah Ark Cargo. Sudah jam pulang ini Pak Dion Gimun, harap maklum Pak, kata Lydia yang dari tadi melihat Vika sangat sibuk. Oh, jam kantor sampai jam 4 saja ya. Maaf ya buat kamu jadi lembur. Dion Gimun memiringkan kepalanya menatap Vika dari samping yang sedang menunduk. Dion Gimun begitu dengannya, hingga bau parfumnya pun bisa tercium hidung Vika. Enggak apa-apa, bagian dari tugas saya ini, jawab Vika pelan. Pulang sendiri atau dijemput Afika, kalau pulang sendiri saya antar saja. Biar kita lebih dekat lagi, kita akan sering ketemu kalau ada pengiriman, apalagi sama Jo akan lebih sering lagi. Suami saya sudah jemput Pak, terima kasih, tolak Vika tegas. Dia menegakkan badannya dengan berkas di tangannya. Baiklah, semua sudah kita sepakati ya Pak Dion Gimun, terima kasih mau bekerja sama dengan kami. PT Garuda merasa tersanjung Anda berkenan hadir langsung di sini. Suatu kehormatan bagi kami Pak, ucap Steve menutup pertemuan dan mengajak Dion Gimun berjabat tangan. 69. Begitu kesepakatan didapat antar PT Garuda dan PT Noah Ark Cargo, berakhirlah pertemuan meeting hari ini. Vika segera pamit kembali ke ruangannya. Dilihatnya timnya masih menunggunya di ruangan. Kenapa masih di sini? Kirain udah pada pulang, tanya Vika begitu masuk ke ruangannya. Nunggu bos dululah, takutnya kalau masih ada yang bisa dikerjakan abis meeting, jawab Pras sambil makan roti bakar. Dan ini dapat rezeki juga dari Pak Bos. Vika mengerutkan dahinya. Pak Bos siapa? Pak Steve. Mas Ferish Mbak, tadi kesini nanya Mbak Vika, kami jawab lagi meeting. Enggak lama Mas Ferish keluar, penjual susu segar kesini bawa ini, katanya disuruh Mas Ferish. Ya sudah cepat habiskan, apa dibungkus aja bawa pulang. Sudah sore ini, aku juga mau pulang. Iya Mbak Vika duluan aja deh, kami habiskan dulu sayang susu segar ini, jawab Puguh yang diacungi jempol oleh Pras, mulutnya penuh dengan roti. Vika mengerit dan senyum bener nih aku duluan, kalian enggak marah. Nunggu aku tapi aku malah ninggalin kalian. Enggak Mbak, santai saja. Aku masih tanggung juga download film buat libur besok Mbak, jawab Puguh. Biasa Mbak, wifi gratisan. Ya sudah, aku duluan ya. Jangan lupa matikan semua listrik ya, kata Vika sambil mengapit tas kerjanya. Vika keluar ruangannya bersamaan dengan keluarnya Dion Gimun dan Jo dari kantor utama yang diantar oleh Steve. Dion Gimun tersenyum lebar melihat Vika. Vika tidak bisa menghindar dari tatapan Dion Gimun, dia pun tersenyum simpul, mengangguk dan sedikit membungkukkan badannya. Vika pun melangkah menuju gerbang PT Garuda. Dia tidak melihat Ferish di pos, kemudian dia melangkah menuju warung susu segar. Ferish yang ada di dalam mobil melihat Vika berjalan ke arah warung, dia pun keluar. Sayang, mau kemana? Kata Ferish berdiri di depan pintu mobil dengan pintu yang masih terbuka. Mendengar suara Ferish, Vika pun menoleh ke samping kanan, suaminya memakai mobil yang belum pernah dilihatnya. Mobil sedan Audi hitam, yang masih mengkilap. Vika pun menghampiri suaminya, mana aku tahu kamu di sini mas, ini mobil siapa, aku enggak pernah lihat. Kata Vika sambil mencium tangan Ferish. Maaf ya sayang, nunggu lama, katanya kemudian berputar ke sebelah kanan menuju bangku penumpang. Saat membuka pintu mobil, sebuah mobil keluar dari PT Garuda dengan kaca terbuka dan membunyikan klakson. Nampak wajah Dion Gimun di kursi belakang tersenyum dan melambaikan tangan. Ferish terkejut melihat wajah orang yang dalam mobil yang berpamitan pada istrinya. Dilihatnya mobil itu sampai pergi. Vika tersenyum kaku dan mengangguk, kemudian masuk dalam mobil. Begitu masuk mobil dilihatnya wajah kesal suaminya dan tatapan tajam padanya. Mas, aku enggak tahu kalau dia akan sampai sini. Dan aku juga enggak tahu bahwa dialah yang memberikan penawaran kerjasama di pabrik. Please jangan pasang muka kayak gitu dong, kata Vika dengan lirih. Dia menyadari suaminya pasti akan sangat kesal seperti itu. Ferish mengalihkan pandangannya dari Vika, lalu menghidupkan mesin mobilnya dan melaju meninggalkan PT Garuda. Dia sampai sini, apa yang sebenarnya dia mau? Kalau mau culik Vika pasti sudah dilakukannya mengingat kekuatan yang dia punya, lalu apa tujuannya? Gumam Ferish dalam hati. Dia lalu melirik Vika yang di sebelahnya masih diam dan menunduk. Ferish mempercepat laju mobilnya, tapi tidak menuju ke apartemen, ke rumah mama, ataupun ke rumah bapak. Vika menyadari Ferish membawanya ke arah yang belum pernah dia tuju. Dia masih diam, belum bicara,
Dirinya sudah merasa lelah kalau dia bicara takutnya akan memancing emosi dan akan ribut. Farish bukan tipe orang yang mudah untuk dibantah, apalagi sekarang sudah menjadi suaminya. Keputusannya harus dia terima. Meski di hatinya berkecamuk ingin menjelaskan, tapi Vika memilih diam dulu, mencari saat yang tepat. Keheningan dalam mobil bertahan sampai akhirnya Farish membawanya ke sebuah perumahan yang tidak jauh dari kota, bisa dibilang masih di tengah kota. Hingga mobilnya berhenti di sebuah rumah dan masuk ke halaman rumah tak berpintu namun masih terawat. Rumah yang halamannya masih luas dibanding rumah-rumah yang lain. Bangunannya pun masih sederhana dibanding yang lainnya. Farish mematikan mobilnya dan melepas seatbeltnya. Dia menghadap kepada Vika yang masih diam, tatapannya ke arah rumah yang ada di depan mereka. "Turun yuk sayang, masuk," kata Farish lembut. Tidak ada lagi wajah kesal dan marah. Vika menoleh dan menatap suaminya yang sudah tersenyum, tatapan matanya pun sudah hangat seperti biasanya. Vika menarik tubuh suaminya dan memeluknya. "Jangan gitu lagi ya mas, aku takut," kata Vika masih memeluk Farish. Farish merasa bersalah dengan penuturan istrinya, dia membalas pelukan istrinya dan mengeratkannya. "Maaf ya, sekarang turun dulu yuk," ajak Farish. Kemudian dia melepas pelukannya. Dilihatnya wajah istrinya dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Dengan kedua tangannya dihapusnya air mata itu, lalu diciumnya kedua mata istrinya bergantian. Vika menikmati perlakuan lembut Farish, hatinya pun sedikit lega. Suaminya sudah kembali lagi seperti biasa. Mereka berdua akhirnya turun dari mobil. Farish mengeluarkan rangkaian kunci dari saku celananya dan membuka pintu rumah. Keadaan rumah masih bersih, nampak belum lama ditinggalkan. Farish menggandeng tangan Vika dan mengajaknya masuk. Rumah dengan sebuah ruang tamu yang luas, menyatu dengan ruang tengah, 2 kamar tidur, 1 dapur dan kamar mandi. "Ini rumah siapa mas?" tanya Vika sambil melihat ke sekeliling. Farish melepas genggamannya dan memegang bahu Vika, ditatapnya manik mata bulat Vika. "Akan jadi rumah kita kalau kamu mau sayang," kata Farish. "Maksudnya, kamu mau beli rumah ini?" tanya Vika. "Iya, kalau kamu setuju. Belum aku bayar kok, karena nunggu persetujuan kamu dulu." "Kalau setuju ya dibayar dan direnovasi sesuai keinginan kamu," ucap Farish sambil memeluk pinggang Vika. "Kalau aku menolak, apa kamu tetap akan bayar rumah ini?" "Enggak, cari rumah lain lagi, sampai kamu setuju. Yang menempatikan kita berdua dan anak-anak kita. Kalau di kawasan ini pasti masih mahal kan mas? Lokasinya bagus sih, ada di tengah-tengah. Enggak jauh dari tempat kerja, kalau mas sudah pindah juga dekat. Jadi berapa duit?" "Kamu setuju apa enggak dulu sayang?" tanya Farish sedikit memaksa. "Cari yang agak di pinggir kota aja biar dapat luas yang sama, tapi masih miring harganya." "Jadi enggak setuju nih?" tanya Farish lagi. "Belum mas, sayang uangnya. Kalau bisa dapat yang lebih murah di daerah dekat rumah bapak. Di sana kan masih miring harganya dibanding di sini." "Oke, kalau belum setuju. Uangnya juga belum cukup sih, harus jual mobil itu dulu," kata Farish sambil menunjuk mobil yang dipakai tadi. Vika menoleh ke arah mobil di luar. "Itu mobil kamu juga mas?" tanya Vika sedikit keras, lalu melepas tangan Farish dari pinggangnya dan melangkah keluar rumah. "Iya, sayang, baru beberapa bulan belinya. Baru dipakai sekali ini sejak beli," kata Farish sambil nyengir. Vika menggelengkan kepala menatap suaminya yang menurut dia sangat konsumtif. Farish melihat gelagat yang dikhawatirkannya tadi siang. "Makanya dijual aja, buat beli rumah sayang, karena enggak dipakai juga. Kamu juga udah punya mobil sendiri. Tadinya aku beli buat melamar kamu," kata Farish mendekat ke Vika di dekat mobil. Vika menghela nafas panjang dan menatap Farish. "Siapa yang mau beli kalau dijual? Rugi enggak? Mardi yang mau beli, kebetulan lagi ada yang cari mobil jenis ini katanya." "Rugi dikit sayang. Terserah kamu deh mas, pulang yuk. Aku capek," keluh Vika. Dia pun membuka pintu mobil dan masuk. Farish memanyunkan bibirnya, pasrah kalau kali ini Vika akan ngambek, karena sudah muncul kata terserah. Dia pun mengunci rumah itu lagi, dan masuk ke mobil. Vika sudah menyandarkan kepalanya di jok mobil dengan mata terpejam. Farish tidak mau mengusik Vika dulu, nanti saja di rumah akan dibicarakan lagi, pikir Farish. Setelah mobil melaju di jalan raya, tangan Farish terulur pada Vika yang ternyata terlelap. Farish berhenti sebentar dan membetulkan posisi kursi Vika agar lebih nyaman untuk tidur, baru kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju ke apartemen. Di dalam mobil Dion Gimun merasa senang dan puas.
Bukan karena penawaran kerjasama diterima PT Garuda tapi karena dia puas memandang wajah Vika dalam jarak dekat. Wajah Vika masih terukir di matanya, bahkan aroma badan Vika masih bisa dia cium, seolah-olah Vika ada di sampingnya. Apa aku jatuh cinta lagi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Jo membawa mobil mereka ke suatu tempat di tengah kota di mana Dion Gimun akan menemui Mama Lani. Mobil melaju dengan santai, sesuai permintaan Dion Gimun yang ingin menikmati suasana kota Semarang di sore hari. Sebuah lagu yang diputar dari stasiun radio lokal yang dinyalakan Jo mengalun merdu menggelitik telinga Dion Gimun untuk mendengarkannya secara utuh. Lagu dari grup band Indonesia, yang terkenal di kalangan anak muda di masa jaya mereka. Tagar wajahmu mengingatkanku, pada kekasihku dulu. Tagar wajahmu mengingatkanku, dengan masa laluku. Lirik lagu yang mewakili perasaan dan pikiran Dion Gimun saat ini. Dia pun tersenyum sendiri di kursi belakang sopir. Jo melirik Dion Gimun yang tersenyum dan menggerakkan kepala serta kakinya menikmati lagu yang diputar. Jo pun menaikkan volumenya sedikit agar bosnya bisa mendengar dengan jelas lagu itu. Jo ikut senang melihat Dion Gimun bahagia seperti saat ini. Suatu hal yang langka dia lihat dari bosnya sejak dia memukutinya. 70. Semarang, Jawa Tengah. Vika masih terlelap tidur hingga mobil berada di tempat parkir apartemen mereka. Bahkan saat Ferish menggendongnya masuk dalam kamar dan menidurkannya di atas ranjang, dia masih terlelap. Ferish hanya menggelengkan kepala, lalu mengecup singkat bibir Vika baru ditinggalkannya keluar kamar. Hari sudah sore, jadi Ferish memasak untuk makan malam mereka. Bahan makanan di kulkas masih ada. Ferish menggoreng ikan yang sudah Vika bumbui sebelumnya. Wortel, buncis dan brokoli dia tumis dengan mentega dan bawang bombay. Sambal matah dia siapkan, dan jadilah menu sederhana ala Ferish untuk makan malam. Sayang, bangun dong, sudah mau maghrib, bisik Ferish di telinga Vika. Mandi terus sholat yuk, kata Ferish lagi. Tidak ada respon dari istrinya. Ferish memberikan kecupan-kecupan kecil di wajah dan leher istrinya. Vika pun menggeliat dan membuka mata. Hal pertama yang dilihatnya adalah suaminya sudah membenamkan wajahnya di atas dadanya yang terbuka memberikan kecupan. Vika mengumpulkan nyawanya untuk membuka mata. Melihat ke sekelilingnya ternyata dia sudah di kamar. Dilihatnya hari sudah mulai gelap. Mas, kok nggak bangunin aku? Lama banget aku tidur, tanya Vika sambil mengelus rambut suaminya yang masih asik dengan dua asetnya. CHH, memangnya kenapa? Tanya balik Ferish kemudian bangkit dari atas tubuh Vika. Kamu kelihatan capek banget sayang, kata Ferish sambil membelai rambut istrinya. Aku kan mau masak mas, kita makan apa malam ini? Aku udah goreng ikan sayang, sekarang kita mandi yuk, terus sholat. Ajak Ferish lembut. Vika menatap jam dinding dan benar saja sudah maghrib. Vika pun bangun dari tidurnya. Mandi aja, kita harus cepat, kata Vika sambil turun dari ranjang. Iya mandi sayang. Memangnya mau apa? Tanya Ferish genit dan merangkul bahu Vika menuju kamar mandi. Setelah mandi mereka pun sholat maghrib bersama. Mas, panggil Vika sambil melipat mukena. Kenapa sayang? Ferish berdiri dan melipat sajadahnya, dan melepas kain sarung yang dipakainya. Soal rumah tadi, cari yang lain aja ya. Sayang uangnya. Iya, nanti aku hubungi temanku ya. Sekarang kita makan yuk, ajak Ferish kemudian. Vika mengangguk dan berjalan ke dapur sekaligus ruang makan dengan bahunya yang didorong Ferish di belakangnya. Aroma ikan goreng memenuhi dapur mereka yang kecil. So sweet banget deh suamiku, beneran udah masak. Jadi terharu deh, kata Vika kemudian mengalungkan tangannya di leher Ferish. Istriku kan capek seharian kerja, terus tadi dapat muka jutekku juga, hari ini aku juga pengangguran jadi aku masakin istriku tersayang ini, jawab Ferish memeluk istrinya. Makan dulu yuk, manjaannya nanti lagi. Mau ditambahin enggak menunya mas, aku masakin. Tanya Vika menyusun masakan Ferish di atas meja. Kalau aku sih cukup sayang. Ya sudah, mari makan. Ucap Vika lalu melayani Ferish. Sayang, aku ingin kamu cerita soal hari ini, terutama tentang Dion Gimun Tobing. Aku enggak suka dengan cara dia menatap kamu. Kalau aku bisa buktikan kejahatan dia, sudah masuk penjara dia, kata Ferish serius. Vika memberikan sepiring nasi pada suaminya. Iya, nanti aku cerita, habis kita makan ya. Aku juga ingin tahu soal persidangan tadi, mas kan belum cerita tadi. Ferish mengangguk mengiyakan permintaan Vika. Kemudian mereka makan diselingi obrolan ringan dan candaan. Jadi, beneran mau dijual mas mobil itu?
Tanya Vika sambil menguliti kepala ikan yang menjadi favoritnya. Enggak jadi, mobil itu bersejarah. Karena hanya mobil itu yang bisa buat mantan pacarku yang sekarang jadi istriku ini tertidur pulas dalam mobil, jawab Ferish dengan senyum dikulum. Is lebay deh, kata Vika mengerucutkan bibirnya dan menatap manik mata Ferish yang wajahnya tersenyum dan menatapnya. Sudah belum makannya? Aku cuci piringnya mas, ucap Vika menghindar menyembunyikan wajahnya yang memerah. Jantungnya berdebar hanya karena tatapan suaminya. Meski sudah menikah, kalau ditatap intens suaminya, wajah Vika masih seperti udang rebus. Membuat Ferish ingin menjahili Vika. Saat sedang asik bercengkrama sambil cuci piring dan peralatan masak yang dipakai Ferish tadi. Mardi menghubungi Ferish, dan mengajaknya bertemu. Mardi meminta kalau bisa Ferish datang sendiri tanpa Vika, karena ada hal yang akan disampaikannya tentang Vika. Ferish melihat ke arah istrinya yang nampaknya akan baik-baik saja kalau ditinggal. Ferish mencoba mengajak Vika untuk bertemu Mardi, tapi bagai gayung bersambut dengan keinginan Mardi. Vika menolak untuk menemani Ferish. Tapi Vika meminta diantar ke rumah Dokter Purba mama mertuanya saja. Ferish pun menyanggupinya. Vika pun berganti baju dan berkemas, untuk berjaga-jaga kalau menginap dan besok pagi akan berangkat ke Magelang dari sana. Ferish sudah menunggunya di ruang tamu. Mereka pun berangkat. Ferish mengantar Vika ke rumahnya dulu sebelum menemui Mardi. Dalam hati Ferish bertanya hal penting apa yang akan dikatakan Mardi. Asteris. Sampai di rumah mamanya, Ferish hanya menurunkan Vika dan langsung pergi. Di rumah sang mertua yang sepi, Vika ditemani Simbok menonton TV. Dokter Purba masih di pavilion tempat prakteknya. Mama biasanya sampai jam berapa kalau praktek mbok? Tanya Vika. Bentar lagi juga selesai mbak, biasanya jam 8 sudah nutup. Mungkin hari ini banyak pasien, jawab Simbok. Mau Simbok buatin makanan dan minuman apa mbak? Enggak usah mbok, Vika tadi sudah makan. Kalau minum biar Vika ambil sendiri. Simbok istirahat saja, tapi di sini temani Vika. Simbok tersenyum dan mengangguk. Takut sendirian ya mbak? Iya mbok, besar banget rumah ya. Vika sambil rebahan ya mbok, pegal nih pinggang, kata Vika kemudian menggelar kasur lipat yang diletakkan di samping sofa. Simbok pijitin ya mbak, kata Simbok yang mendekat ke Vika. Enggak usah, nanti Simbok capek. Simbok rebahan aja juga di sini, temani Vika, enggak usah ngapa-ngapain. Vika menepuk kasur di sebelahnya, kemudian dia menelentangkan badannya. Simbok yang di sampingnya menatap gestur istri Ferish ini yang seperti sedang berbadan dua, wajahnya bercahaya, bagian dada yang terlihat padat dan pinggangnya yang terlihat melebar. Apalagi barusan Vika mengeluh pegal di pinggang. Mbak Vika, boleh Simbok nanya, tapi agak pribadi. Tanya Simbok hati-hati. Vika menoleh pada Simbok yang duduk di sampingnya. Boleh? Ada apa mbok? Serius banget kayak sama siapa aja? Mbak Vika merasa lebih mudah lelah enggak sekarang, terus dada terasa membesar enggak mbak? Vika mengerutkan dahinya mengingat-ingat iya sih mbok, biasanya kerja lembur Vika enggak masalah, tapi sekarang ini, jam 3 sore gitu sudah capek banget. Berdiri lama atau berjalan lama dikit sudah ngos-ngosan, jelas Vika. Kemudian kedua tangannya menyentuh dadanya dan ini terasa kencang mbok, penuh gitu, kenapa ya mbok? Tanya Vika kemudian. Simbok pegang perutnya boleh mbak? Tanya Simbok. Dijawab anggukan oleh Vika. Simbok pun meletakkan tangannya di perut Vika. Dan tersenyum. Mbak Vika hati-hati ya, jangan capek-capek. Insya Allah kabar bagus nih mbak, besok pagi dicek aja ya, kata Simbok lembut. Vika menatap Simbok heran. Maksud Simbok, apa Vika hamil? Belum sempat Simbok menjawab, Dokter Purba masuk ke rumah dan mendengar perbincangan Vika dan Simbok. Sayang, kita ke rumah teman Mama yuk sekarang, biar bisa USG, jadi pasti enggak bertanya-tanya lagi, kata Dokter Purba mendekat ke Vika. Vika bangun dari rebahan dan menyalami mertuanya. Sudah malam ma, besok aja ya. Sekarang aja, Mama dah enggak sabar. Yuk, enggak perlu ganti baju, pinta Dokter Purba memaksa. Vika pun beranjak dari duduknya, membetulkan jilbabnya dan berdiri mengikuti mertuanya yang sangat bersemangat. Doro ibu, Simbok ikut ya. Pinta Simbok dengan pelan. Iya ayok-ayok, kata Dokter Purba sambil menelepon supirnya. Asteris. Tak lama mobil pun sampai di depan pintu rumah. Mereka bertiga pun berangkat ke rumah teman Dokter Purba yang seorang dokter kandungan dan membuka klinik di rumah. Simbok yang biasanya jarang mau diajak pergi, sekarang semangat sekali hanya untuk mengantar Vika periksa. Di jalan Dokter Purba menelepon temannya untuk membuat janji. Ferish pergi kemana sayang? Tanya Dokter Purba.
Tadi ditelepon temennya Ma, mengajak bertemu. Tadinya ngajak Vika karena Vika juga kenal orangnya. Tapi malas, Vika capek banget, jadi ya, ke rumah Mama aja. Ya sudah, biarin aja. Nanti kabari saja kabar bagusnya ya sayang, kata Dokter Purba mengelus bahu Vika. Ma, kalau belum jadi jangan kecewa ya, kata Vika lirih, khawatir mamanya kecewa. Iya, sayang, makanya kalau sudah periksa bisa lega, enggak nebak-nebak lagi. Tapi Mama yakin sayang, Simbok juga yakin kan? Vika mengangguk dan senyum simpul, berharap keinginan mereka benar-benar terkabul. Amin Ma, Vika berharap juga Ma. Mobil melaju dengan cepat, lalu lintas malam di kota Semarang cukup lancar, hanya terjadi antrian di lampu merah. Mereka sampai di tempat praktek dokter kandungan pukul 8.30. Klinik terlihat sudah sepi, hanya antri seorang pasien saja yang masih berkonsultasi. Sambil menunggu Vika mengisi buku kunjungan, cek tekanan darah dan berat badan. Dalam hati Vika bergumam, dalam 1 minggu berat badannya naik signifikan. Menunggu 15 menit giliran Vika masuk dalam ruang periksa didampingi Dokter Purba. Dokter memperkenalkan Vika pada teman sejawat beliau. Setelah mendapat berbagai pertanyaan kapan terakhir datang bulan dan terakhir berhubungan, Vika disuruh berbaring di bed pemeriksaan. Seorang perawat mengoleskan gel di perut Vika di bawah pusarnya. Gel ini berfungsi untuk membantu menghantarkan gelombang suara, sehingga gambaran janin lebih mudah tertangkap. Setelah itu, dokter akan melakukan pemindaian dengan alat transduser yang terhubung dengan monitor yang ada di samping kepala Vika. Alat transduser kemudian digerakkan memutar di atas perut. Bayu, silakan lihat ke sini, kata dokter kandungan memanggil Dokter Purba. Dokter Purba pun masuk dan melihat ke arah monitor yang memperlihatkan sebuah ruang kecil dalam rahim Vika, masih samar terlihat. Sudah ada ya Jeng, embrionya? Tanya Dokter Purba. Alhamdulillah, sudah ada calon bayinya Mbak Yu. Insya Allah 3 minggu lagi sudah bisa terlihat lebih jelas. Karena ini masih masuk minggu keempat, jadi belum jelas Mbak Yu, jelas dokter kandungan. Sudah sayang, bisa duduk lagi, kata dokter kandungan pada Vika. Vika pun bangun dan duduk di sebelah mamanya yang tersenyum bahagia. Mulai sekarang harus hati-hati ya sayang, kata Dokter Purba. Seorang perawat masuk dan membawakan foto USG tadi. Dokter kandungan menjelaskan foto itu pada Vika. Betapa bahagianya Vika mendengar penjelasan dokter itu. Dia dinyatakan sudah hamil, 3 minggu dan memasuki minggu keempat. Tinggal besok saja genap 4 minggu. Vika memeluk Dokter Purba karena bahagianya. Vika mendapat beberapa vitamin dan contoh menu makanan sehat untuk ibu hamil yang mungkin mengalami ngidam. Kemudian mereka berpamitan untuk pulang. Simbok yang menunggu di luar melihat senyum bahagia di kedua majikannya sudah bisa menebak hasilnya seperti yang dia kira tadi. Dengan tatapan bertanya ke arah majikannya, Simbok senyum bahagia. Iya Mbok, sudah ada di sini, ayo kita pulang, kata Dokter Purba. Simbok memeluk Vika yang sudah berdiri depannya dengan air mata yang tertahan karena haru dan bahagia. Mereka pun kemudian pulang. Sesampai di rumah ternyata Feris sudah pulang dan tiduran di sofa depan TV. Mendengar suara mobil berhenti dia pun keluar. Dari mana sih sayang? Tadi katanya capek, handphonenya juga tidak dibawa. Tanya Feris begitu melihat Vika keluar dari mobil. Ini kenapa abis nangis? Tanyanya lagi begitu Vika mendekatinya. Wajah Vika sembab karena air mata hidungnya pun merah. Ma, Feris pun bertanya pada mamanya yang hanya senyum melewatinya dan menepuk bahunya masuk dalam rumah. Vika kemudian menghambur di pelukan Feris dan terisak lagi. Feris merasa bingung, setelah dia mendapat cerita Mardi, sekarang Vika menangis. Kenapa sayang? Ada apa? Jangan buat aku bingung, tanya Feris sambil membelai kepala istrinya. Mereka masih berdiri di depan rumah. Dokter Purba memanggilnya untuk masuk rumah. Vika melepas pelukannya lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilnya diserahkan pada Feris. Feris menerima amplop itu dan membukanya. Feris mengerutkan keningnya bertanya, kami tadi ke klinik teman mama Mas, dokter kandungan, dan ini hasil USG tadi, kata Vika. Lalu Vika mengambil tangan Feris meletakkannya di perutnya. Di sini ada calon anak kita. Vika menatap Feris yang juga menatap matanya. Benar sayang? Sudah ada? Tanya Feris dengan mata berbinar. Vika mengangguk dan memeluk Feris lagi. Feris yang senang kemudian mengangkat dan menggendong Vika masuk ke rumah. Di bawahnya Vika duduk di ruang tengah menghampiri mamanya. Kegelisahan yang dirasanya tadi sirna dengan kabar bahagia istrinya. Bersambung.